Menjadi yang terkuat dengan menebang pohon. Bab 91. Bos Song, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Sekelompok pria besar mulai berteriak, dan salah satu dari mereka bertanya. Pria berjanggut itu tertawa dan berkata, kami lapar sepanjang musim dingin, jadi kami perlu melakukan sesuatu yang besar di musim semi. Oke, kita ke Yulin atau Yun Zhao. Bos Song, bicaralah. Seorang lelaki tegap dengan kepala botak dan bekas luka berdiri di tengah kerumunan dan berteriak. Senyum Bos Song membeku, dan dia menekan tangannya. Biaozi, duduk dulu. Terburu-buru ke kantor pemerintah daerah bukan satu-satunya cara untuk dianggap masalah besar. Kuburan siswa senior terakhir yang melakukan itu ditutupi rumput setebal 30 cm. Sejujurnya, di bidang pekerjaan kami, ada banyak orang pemberani, tetapi sedikit yang menggunakan otaknya. Biaozi, duduklah, saya tidak sedang membicarakanmu. Dalam bisnis kami, daging yang biasa saja tidak mengandung banyak minyak dan air, tetapi daging yang besar memiliki penjaga elit. Setiap kali kami mencoba, kami sering kalah, dan kami tidak selalu berhasil. Jadi saya berpikir, mengapa orang-orang kaya di kota begitu mudah menghasilkan uang, tetapi bagi kami, yang bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa, begitu sulit untuk sekadar makan. Saya memikirkannya, dan dengan bimbingan seorang ahli, akhirnya saya menemukan jawabannya. Perampok tidak punya masa depan. Kita harus berubah. Biaozi, apa yang kau gumamkan? Aku tadinya tak mau pakai otakku di kaki gunung, tapi sekarang setelah sampai di sana, aku tetap harus pakai otakku. Semuanya sia-sia. Titik. Kakak kedua, ajak Biaozi latihan. Di mana saya tadi? Ya, transformasi. Itulah sebabnya saya memanggil semua orang di sini ke pertemuan ini untuk menyampaikan ini, kita perlu bertransformasi dan berhenti menjadi bandit. Langkah pertama adalah mengubah struktur organisasi kita. Saya bukan bos yang akan mengambil keputusan akhir, tetapi saya akan menjadi pemandu Anda. Kita akan membuat keputusan bersama, dan Anda dapat mengajukan pertanyaan apapun yang Anda miliki. Xiao Mao, jika kamu punya pertanyaan, katakan padaku, ya, aku mengerti. Kakak ketiga, ajak Xiao Mao keluar untuk berlatih. Oke, sudah terpecahkan. Ada pertanyaan lain. Kelihatannya semuanya baik-baik saja, itu bagus. Bos Song menyeringai. Sekarang saya akan bercerita tentang bisnis yang sedang kami jalankan sekarang. Saya tahu koneksi di daerah ini, dan dia bisa memperkenalkan kita pada bisnis. Daripada mengambil risiko menjaga jalan, kita bisa bekerja untuk mereka dan mendapatkan penghasilan tetap. Para petinggi daerah, ketika mereka memiliki hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan sendiri, beralih ke kita, karena kita punya keahlian yang setara dengan mereka. Rekrutmen. Ini bukan namanya rekrutmen. Aku, Song, tidak akan pernah mengkhianati saudara-saudaraku. Juga, setelah berinteraksi dengan mereka kali ini, aku menyadari bahwa para master itu memiliki hati yang sangat kotor, jauh lebih kotor daripada kita. Bos Song mengeluarkan seteguk kemarahan, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras. Urusan pertama musim semi ini adalah dengan agen pendamping Longteng. Ya, agen pendamping Longteng yang dikunjungi Yun Zhao sebelumnya. 2 hari lagi, sebuah tim pengawal kecil akan melewati sini. Tim ini beranggotakan 6 orang, dan yang paling tinggi adalah seorang trainee tingkat 2. Dacuner, pilih 20 orang, 10 trainee tingkat 2, dan bunuh mereka. Barang-barang itu sekunder. Yang lebih penting adalah bendera pengawal dan kepala-kepala itu. Bawa semuanya kembali agar kita bisa menukarnya dengan uang. Mempermasalahkan hal sepele. Tidak, tidak, tidak. Ini misi pertama kita bersama, jadi mari kita selesaikan dengan baik. Pengawal utama bilang dia cukup cakap, jadi ayo kita tangkap dia. Lihat apa dia bisa mengalahkan 10 dari mereka. Gunung Jigong mendapatkan namanya karena puncaknya memiliki mahkota yang bentuknya agak mirip kepala ayam jantan. Kong Chun menunjuk ke puncak di depan dan memperkenalkannya kepada Xie Yuan, yang berjalan di rute ini untuk pertama kalinya. Gunung ini memiliki medan yang terjal, dengan banyak jurang dan gua, sehingga menjadi rumah bagi beberapa kam bandit yang tidak pernah sepenuhnya dibasmi. Beberapa tahun yang lalu, seorang pemimpin bandit bernama Song muncul di sini. Ia sangat kuat dan cukup cerdik. Ia menyatukan daerah sekitarnya dan membentuk sebuah kam besar dengan hampir 100 orang. Xie Yuan mengangguk pelan. Agen pendamping memiliki definisi khusus tentang kekuatan tinggi, yaitu setidaknya 3 tingkat pelatihan. Dengan begitu banyak bandit, tetapi hanya sedikit yang dikirim untuk mengawal karavan. Pasti ada sesuatu yang lain. Benar saja, Kong Chun melanjutkan. Pria bernama Song ini konon pintar karena dia sangat teliti dan tidak pernah main-main dengan siapapun yang tidak seharusnya dia main-mainkan. Agen pendamping kami juga sudah membuat perjanjian dengannya. Dan semuanya berjalan lancar. Apa yang dikatakan Kong Chun dipahami secara diam-diam, dan Xie Yuan tentu saja mengerti maksudnya. Agen pendamping bergerak di bidang keamanan,
jadi mereka harus berurusan dengan semua kekuatan hitam dan putih dalam lingkup bisnisnya. Membayar tol ke beberapa desa besar bisa menghemat banyak masalah. Tapi ini tidak bisa diungkapkan di depan umum, meskipun semua orang tahu. Dan beberapa desa menerima uang dan mengabaikanmu, dan beberapa desa berganti pemimpin setiap beberapa hari, jadi agen pendamping masih mengandalkan kekuatan. Agen pendamping kecil yang mengandalkan orang lain untuk dukungan tidak akan bertahan lama di dunia ini. Kita punya dua pilihan di sini. Pertama, melewati Gunung Jigong, yang merupakan wilayah pengaruh benteng. Pilihan kedua, menghindari melintasi gunung dan berputar mengelilingi bagian luar terlebih dahulu, menyusuri Sungai Giok. Ini akan memakan waktu 1,5 hari ekstra, jadi pengintai mereka belum sampai sejauh itu dan tidak akan tahu kita sudah lewat. Meskipun kita sudah membayar, agen pengawal selalu bermain aman dan biasanya memilih pilihan kedua. Tentu saja, ada juga tim yang memilih pilihan pertama, dan mereka tidak mengalami masalah. Saudara Yuan, bagaimana menurutmu? Kong Chun bertanya. Xie Yuan secara alami bukanlah seorang pemberontak, dan dia tidak terburu-buru, jadi dia mengangguk dan berkata. Kalau begitu, ayo kita pergi ke Yushui. Oke. Melihat Xie Yuan masih muda tetapi bukan orang yang agresif, para anggota tim pengawal merasa lega. Meskipun dia tidak punya banyak pengalaman, dia melakukan hal-hal seperti seorang veteran. Dia pasti punya kualitas luar biasa untuk berkembang begitu cepat. Tim pengawal mengubah arah sedikit dan menuju kaki Gunung Jigong. Sungai Yushui adalah sungai yang cukup lebar yang berkelok-kelok di sekitar Gunung Jigong dalam perjalanannya menuju Kabupaten Yulin. Puncak Gunung Jigong yang berbentuk bulan sabit membentang hingga ke kejauhan, bagaikan ayam jantan yang mematuk cacing. Xie Yuan dan kelompoknya berjalan di sepanjang jalan antara lereng hutan yang landai yang membentang dari Gunung Jigong dan Sungai Yushui. Dia melihat sekeliling dan mengangkat alisnya sedikit. Ada hutan di sebelah kiri dan sungai di sebelah kanan. Jalan tanah ini tidak terlalu lebar. Kalau ada yang memasang penyergapan di sini, akan sulit untuk bermanuver. Jaraknya 20 mil dari jalan utama menuju puncak Gunung Jigong. Orang-orang dari benteng gunung biasanya tidak pergi sejauh ini. Kami mengambil jalan memutar ini sebelumnya. Sebesar apapun pengaruh mereka, mata-mata mereka tidak akan bisa menjangkau sejauh itu. Mustahil bagi mereka untuk tahu kami sedang menuju ke sini. Kalaupun mereka tahu, kami mungkin bisa lolos dengan menunjukkan bendera pengawal. Kong Chun membicarakannya dengan tenang, mengatakan bahwa dengan banyaknya asuransi, misi pengawalan hari ini seharusnya aman. Xie Yuan mengangguk pelan, memang begitulah adanya, tapi hidupnya tak pernah mulus sejak bergabung dengan agensi pendamping. Jabatannya pun naik begitu cepat. Kecelakaan yang menimpa para pendamping juga menjadi salah satu penyebabnya. Beberapa orang di agen pendamping sudah menduga kalau dia punya fisik yang memungkinkan untuk berhadapan dengan bandit, tapi dia baru berada di sini sebentar, jadi mereka tidak yakin dan harus menunggu dan melihat. Xie Yuan menolak mengakui bahwa ia pernah berjamur, tetapi ia telah mengalami banyak hal sejak bangun tidur, jadi ia tidak dapat menyangkalnya. Namun, bagi iblis ekstrateritorial seperti dirinya, wajar jika keberuntungannya tidak normal. Misi pengawalan ini dimulai dari Yun Zhao, dan sejauh ini belum ada perkembangan. Xie Yuan sendiri agak tidak nyaman dengan hal ini. Dia menyipitkan matanya dan mengamati hutan dan jalan di depannya, lalu perlahan mengerutkan kening. Tidakkah menurutmu hutan ini terlalu sepi? Kong Chun dan yang lainnya mendengarkan dengan saksama dan mendapati suasana terlalu sunyi. Meskipun serangga dan burung berhenti bernapas di musim dingin, masih ada kemungkinan bahwa keheningan itu disebabkan oleh kehadiran sekelompok prajurit. Kong Chun menunjukkan bendera panah dan berkata, "Saya akan pergi ke depan dan memeriksanya." "Tidak, coba aku lihat." Xie Yuan menghentikannya, menunggang kudanya, dan berjalan maju dengan hati-hati, mengamati hutan pegunungan yang landai sedikit demi sedikit. Begitu dia menoleh, seberkas cahaya dingin melintas di sudut matanya, lalu dia mendengar suara mendesing di telinganya, dan sebuah anak panah dingin melesat keluar dari hutan. Bab 92. Xie Yuan tiba-tiba bersandar ke belakang, dan anak panah dingin itu melesat melewati pakaiannya dan menghunjam ke sungai. Dengan bunyi dentang, ia menghunus pedangnya dan melihat sosok-sosok di lereng bukit. Dalam sekejap, 10 atau 20 orang muncul dari hutan lebat. Kong Chun, Tang Dawei dan yang lainnya dengan cepat mengeluarkan senjata mereka dan mengepung Xie Yuan. Kong Chun melambaikan bendera panah, melangkah maju 2 kali, dan berteriak. "Teman-teman di gunung, kami dari agensi pendamping Yun Zhao Longteng. Pemimpin pendamping kami telah bertemu dengan kepala sekolah Anda, Tuan Song. Mohon bantu kami dan jalinlah hubungan baik dengannya." Sebuah anak panah panjang melesat ke arahnya. Kong Chun tidak menyangka lawannya begitu liar. Pupil matanya mengecil saat ia menyaksikan anak panah itu semakin membesar di hadapannya. Sebelum dia bisa menghindar, Xie Yuan menghunus pedang panjangnya bagai kilat, menangkis anak panah itu dan menatap dingin ke arah para bandit di lereng bukit. "Agen pendamping Longteng, kan?"
Aku merampok agen pendamping Longteng. Bandit terkemuka meletakkan busur berburunya dan tertawa. Orang berpisau ini memang cukup cakap. Tapi ini serangan pertama desa kita di musim semi. Sekalipun kau raja, kau akan kalah hari ini. Saudara-saudara, ikutilah aku. Para bandit di lereng bukit melolong bersamaan, memperlihatkan kekuatan mereka dan menyerbu turun. Ekspresi Tang Dawei dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Para bandit ini tidak hanya banyak jumlahnya, tetapi dilihat dari aura mereka yang tak tersamarkan, masing-masing dari mereka sebenarnya adalah petarung yang kuat. Tampaknya ada sekitar 10 orang di sesi pelatihan kedua saja. Kelompok bajingan ini, semua pasukan elit keluar, apa yang terjadi? Para pengawal merasa tertekan. Mereka hanya berenam, dan Xie Yuan adalah satu-satunya yang berada di kelas 2. Tidak peduli seberapa cepat Xie Yuan berlatih atau seberapa kuat dia tidak akan pernah bisa mengalahkan 4 orang dengan 2 tinju. Atau bahkan jika dia bisa melawan 4 atau 6 orang, dia tidak akan mampu menahan pukulan acak dari 10 petarung tingkat 2, belum lagi 10 bandit yang setidaknya petarung tingkat pertama. Apa yang harus dia lakukan? Belum lagi Xie Yuan, dalam situasi ini, sekalipun ada pemimpin yang memimpin tim, sekalipun mereka bisa menang, saya khawatir hanya pemimpinnya yang akan bertahan. Wajah para pengawal menjadi pucat, dan mereka semua mengira bahwa mereka dalam masalah hari ini, dan mereka hanya berharap untuk menyeret lebih banyak orang bersama mereka. Pada saat ini, Xie Yuan tiba-tiba mengangkat kakinya, dan alih-alih mundur, dia malah bergegas menaiki lereng bukit terlebih dahulu. Terima kasih, Escort. Saudara Yuan. Kong Chun dan yang lainnya berseru kaget. Oh tidak. Awalnya, Xie Yuan dan mereka membentuk lingkaran, saling membelakangi, saling mendukung, dan mereka bisa bertahan lebih lama lagi. Tapi sekarang, entah apa yang dipikirkannya, menyerbu kerumunan yang penuh dengan musuh selevel dengannya. Bukankah itu seperti melempar roti daging ke anjing, tanpa jalan kembali? Pertempuran baru saja dimulai, dan pemimpinnya sudah mati lebih dulu, jadi apa gunanya bertarung? Para pengawal menyaksikan Xie Yuan menyerbu kerumunan, mata mereka tak terelakkan dipenuhi keputusasaan. Xie Yuan menatap gerombolan bandit di seberang yang menyerbu sambil mengacungkan pedang dan berteriak. Ia menggenggam pedang panjang di tangannya, memusatkan pandangannya, dan bergegas masuk ke kerumunan. Idenya sangat sederhana. Jika dia tetap di tempatnya, dikelilingi oleh 20 orang, dia tidak akan mampu mengurus Kong Chun dan yang lainnya sendirian. Bahkan jika dia berhasil keluar dari kepungan, rekan-rekannya akan mati semua. Karena kita sudah kalah jumlah, sebaiknya kita ubah cara berpikir kita. Anda menyerang dan membiarkan musuh bertahan. Xie Yuan melangkah maju, pedang panjangnya berkelebat, dia menghunus pedangnya, dan menyerang seperti serigala. Bandit tingkat 2 yang menyerbu paling cepat merasakan pisau itu melesat datang bagai angin. Saat ia hendak mengangkat pisaunya untuk menangkisnya, lengannya tiba-tiba berhenti. Dia terus berlari maju, melewati Xie Yuan, lalu tiba-tiba menjatuhkan pisaunya, jatuh ke tanah sambil memegangi lehernya, darah mengucur keluar dari sela-sela jarinya, tidak dapat dihentikan. Tanpa melihatnya, Xie Yuan melancarkan tebasan vertikal kuat lainnya, memenggal bandit di depannya dengan pedang dan tangannya, lalu menusuknya di jantung hingga tewas. Ia mencabut pisaunya, menyemburkan darah, lalu menebas secara horizontal. Cahaya pisau itu bagai percikan air, dan angin pisau itu bagai lolongan serigala. Ia menebas para antek di kedua sisi dan bandit terlatih kedua di depannya. Dalam pertarungan jarak dekat, Xie Yuan membunuh 3 praktisi tingkat 2 berturut-turut. Dengan penguasaan ilmu pedang dan kekuatan batinnya, ia tak terkalahkan di ranah yang sama. Para bandit di belakang ketakutan dan tidak tahu siapa yang menyerang siapa. Kong Chun dan yang lainnya menatap dengan mata terbelalak tak percaya. Apakah Tuan Xie begitu galak? Pantas saja dia berani menyerang sendirian. Namun, ini juga menghancurkan formasi Xie Yuan sepenuhnya. Para bandit ketakutan, tetapi mereka juga mengerahkan kekuatan mereka, dan mengangkat pisau mereka dengan mata merah. Hati-hati! Kong Chun berteriak, dan bahkan jika dia mengingatkannya dari bawah, bagaimana Xie Yuan bisa menghindari kilatan pedang di kerumunan. Xie Yuan hanya menatap tebasan kuat bandit tingkat kedua, berusaha sekuat tenaga menghindar, dan dengan serangan backhand, dia membunuh orang lain. Saat pisau orang lain datang padanya, Xie Yuan hanya mengangkat tangannya untuk menangkisnya dan mengabaikannya. Para bandit sangat gembira saat mereka melihat bahwa mereka akan memotong Xie Yuan. Meskipun alam mereka satu tingkat lebih rendah, kecepatan pedang mereka sama. Sekalipun mereka tidak bisa memotong tangan Lian Rouda Cheng, mereka tetap akan melukainya dengan serius. Benturan pedang dan senjata itu di luar dugaan para bandit, dan efeknya tidak seperti yang mereka bayangkan. Bahkan setetes darah pun tidak terlihat. Pada bagian yang terkena pisau, muncul cahaya keemasan yang samar-samar terlihat, hanya meninggalkan bekas putih pada kulit. Xie Yuan menoleh ke arah bandit yang tertegun, terlalu malas untuk melawan dengan pisaunya, dan menghantam wajahnya. Minggir! Minggir! Bandit terdepan terkejut.
Saat Xie Yuan menyerbu ke dalam formasi, hampir separuh bandit tumbang. Pengepungan yang awalnya penuh sesak tiba-tiba tampak kosong. Jantung para bandit berdebar kencang. Kesepakatan bisnis hari ini agak terlalu sengit. Tidak heran penguasa kota ingin membunuhnya. Pemimpin bandit bernama Dacuner punya ide di benaknya dan memerintahkan yang lain untuk minggir. Ia memanggil beberapa prajurit magang kelas 2 dan mengepung Xie Yuan. Xie Yuan berdiri di lereng dengan pisau di tangannya. Ia melihat sekeliling dan mendapati masih ada 6 bandit tingkat 2 yang tersisa, mengelilinginya di tengah seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Dia menarik napas, sekarang waktunya untuk serius. Kami baru saja mengambil inisiatif dan unggul, tetapi sekarang kami harus menghadapinya secara langsung. Di mana untuk memulai? Xie Yuan melemparkan tatapan tajam ke arah 6 orang yang waspada di sekitarnya satu persatu, dan setiap orang yang dilihatnya merasakan hawa dingin di hati dan tulang mereka. Seperti apa tatapannya itu? Seperti tukang daging yang sedang memilih babi, penebang kayu yang sedang memungut kayu bakar. Para bandit itu berkeringat di dahi mereka ketika mereka tiba-tiba melihat mata Xie Yuan yang penuh tekad tertuju pada pemimpin mereka Dacuner. Untuk menangkap pencuri, Anda harus menangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Xie Yuan mengambil keputusan dan tiba-tiba memasukkan pisau ke sarung di pinggangnya. Sementara para bandit tertegun sejenak, ia mengeluarkan kapaknya, membungkukkan pinggangnya, dan bergegas maju dengan sangat cepat. Ketika Dacun melihat Xie Yuan berlari ke arahnya, wajahnya menjadi pucat, giginya menggertak, matanya melotot merah, dan dia meraung. Ayo! Dia mengangkat parang dan mengerahkan segenap tenaganya untuk menyerang dengan pukulan terkuat yang pernah dilakukannya sejak dia menjadi bandit. Saat itu, Dacun merasa angin gunung mematuhi perintahnya. Pisau ini bagaikan harimau yang muncul dari hutan, dan ia telah mengerahkan seluruh potensinya. Aku sangat kuat. Begitu Dacun memikirkan hal ini, ia melihat kilatan dingin di matanya. Sebelum ia sempat memikirkan apapun, ia jatuh ke dalam kegelapan. Xie Yuan menggunakan ketiga kapaknya untuk langsung memotong parang musuh menjadi beberapa bagian, lalu memotongnya seperti boneka kain, membunuhnya dengan satu pukulan. 5 bandit lainnya mengambil kesempatan untuk mengepungnya, dan 2 orang yang paling dekat dengannya telah menebas punggung Xie Yuan dengan pedang panjang mereka. Wajah Xie Yuan memucat. Salah satu dari 2 tebasan pisau itu tidak melukai kulitnya, tetapi kekuatannya tersalurkan ke organ-organ dalamnya, seolah-olah ia telah dipukul dengan keras. Tebasan pisau yang lain melukainya, meskipun tidak dalam dan jauh lebih lemah dari yang sebelumnya, tetapi darah tetap mengucur deras. Ia berbalik dengan cepat, menangkis pisau panjang yang datang dengan kapak di tangan kanannya, menghunus pedangnya dengan tangan kirinya, dan memanfaatkan momentum putaran tubuhnya untuk memenggal kepala bandit terdekat. 2 tebasan pedang lagi mengenai lengan kanannya. Dengan kilatan cahaya keemasan, lengannya tidak terpotong, tetapi meninggalkan celah besar di sana. Xie Yuan mendengus dingin, mengayunkan tangan kanannya, dan melemparkan kapak tulang harimau itu, membuat bandit di sebelahnya ketakutan sehingga dia menundukkan kepalanya tiba-tiba, hanya untuk melihat sebuah pisau datang ke arahnya pada saat yang sama, seolah menunggunya, untuk menusuk tenggorokannya. Pisau itu diayunkan, dan cipratan darah memercik ke tanah. Bandit itu mengeluarkan suara serak dan perlahan jatuh. Xie Yuan menurunkan tangan kanannya, memegang pisau di tangan kirinya, dan berdiri dengan tenang menghadapi ketiga bandit itu. Ketiga bandit itu menelan ludah bersamaan. 6 orang peserta pelatihan tingkat kedua mengelilinginya bersama-sama, dan 3 di antaranya tewas seketika, tetapi mereka hanya meninggalkan beberapa luka lagi. Orang ini adalah monster. Ada begitu banyak orang yang mengelilinginya, tetapi dia hendak membunuh mereka semua. Salah satu di antara mereka gemetar kedua kakinya dan matanya melotot, siap melarikan diri, tetapi bagaimana mungkin perhatiannya teralihkan saat ini. Xie Yuan menyipitkan matanya, mengayunkan pedang panjangnya, menjatuhkan senjata itu dari tangan pria itu, lalu membelah dada dan perutnya dengan satu pukulan. Orang lainnya jatuh. 2 lainnya agak lambat dan tidak memanfaatkan kesempatan itu. Mereka saling memandang tanpa sadar, dan salah satu dari mereka mengangguk pelan dengan mata berkedip. Mata pria satunya merah padam dan ia tampak gila. Ia berteriak dan bergegas menuju Xie Yuan. Namun, pria di sebelahnya segera mundur pada saat yang sama, meninggalkannya sendirian untuk bertarung. Xie Yuan mengalami sedikit kesulitan dalam memegang pisau di tangan kirinya, namun saat menghadapi musuh yang ketakutan, dia hanya mengayunkan pisau itu pelan-pelan untuk mengecop pisau panjang itu, lalu dia maju lurus ke tengah dan menikam pria itu tepat di jantungnya. Melihat sisa prajurit tingkat kedua berlari dengan kecepatan penuh, menghilang ke dalam hutan dalam sekejap, dan prajurit lain berteriak dan berhamburan, Xie Yuan terlalu malas untuk mengejarnya. Dia mendorong musuh di depannya keluar dari pedang panjangnya, menghunus pedangnya dan mengayunkannya kembali ke sarungnya. Di lereng bukit, Xie Yuan adalah satu-satunya yang tersisa berdiri. Bab 93. Kong Chun, Tang Dawei dan yang lainnya berdiri di kaki lereng bukit, menatap Xie Yuan yang berdiri sendirian di lereng bukit dengan tatapan linglung. Di kejauhan, sebuah puncak menjulang bagai kait,
tebing dan bebatuan beterbangan di langit, dan pepohonan tumbuh lebat. Di balik hutan, darah telah mengubah rumput mati menjadi merah dan menodai tanah loes menjadi merah tua. Mayat-mayat bergelimpangan di lereng bukit, dan di antara mayat-mayat itu, seorang pemuda tampan bercelana ketat hitam berlumuran darah. Ia berdiri diam dengan pisau di tangan, tetapi ekspresinya sangat tenang, seolah-olah ia bukan orang yang baru saja mengalami pertempuran itu. Xie Yuan melangkah menuruni lereng bukit, dan di tengah tatapan kaget dan kagum dari rekan-rekannya, dia bersandar di kereta pengawal dan memamerkan giginya. Saudara Chun, bantu aku mengobati lukaku. Yang lain, periksa medan perang, perbaiki senjata, dan periksa mayat-mayat. Kita harus pergi secepat mungkin. Memang enak terlihat keren, tetapi sebenarnya menyakitkan. Beberapa orang tiba-tiba terbangun dan segera membagi pekerjaan. Bukan salah mereka kalau mereka tidak profesional. Kelima pendamping itu semuanya adalah pendamping tua berpengalaman yang telah melalui banyak pertempuran, besar maupun kecil. Tetapi justru karena inilah mereka sangat terkejut melihat Xie Yuan mengalahkan musuh sendirian. Dalam semua pertempuran yang mereka alami, mereka belum pernah melihat orang seperti Xie Yuan yang mampu menghancurkan lawan-lawannya dan melawan 10 orang di antaranya pada level yang sama. Ini sama sekali tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Mereka pikir mereka ditakdirkan untuk gagal hari ini, tetapi Xie Yuan sendirian mengalahkan semua lawan. Terima kasih kepada pengawal dan 5 porter pengibar bendera untuk konvoi ini. Kong Chun mengoleskan obat ke Xie Yuan dengan kagum dan mendesah. Saudara Yuan, mengapa aku merasa kau lebih kuat dari pemimpin pengawal? Pemimpin anak panah tidak akan menderita cedera ini. Xie Yuan terkekeh dan meminta Kong Chun untuk mengobati cedera punggungnya, sementara dia mengoleskan obat ke lengan kanannya dengan tangan kirinya untuk menghentikan pendarahan. Tangan kanannya ditusuk 2 kali berturut-turut, yang bukan merupakan cedera serius, tetapi sulit untuk mengerahkan tenaga. Untungnya, lawan hanya memiliki beberapa prajurit tersisa dan sudah takut, jadi pisau di tangan kiri sudah cukup. Luka tusuk di punggung lebih dalam, jadi bandit itu jelas lebih kuat. Namun, luka-luka ini tidak serius. Dengan Golden Bell Cover yang melindungi tubuhnya, bahkan jika lawannya berada pada level pelatihan kedua, serangan pedang berkekuatan penuh akan mengurangi sebagian besar kekuatannya, dan hanya menyebabkan cedera ringan. Kekuatan sihir ini memang cukup kuat, tapi aku belum cukup lama melatihnya. Kalau tidak, aku hanya akan menderita luka ringan hari ini. Kalau aku tidak punya kemampuan ini, aku pasti akan mendapat masalah yang jauh lebih besar. Meskipun Xie Yuan kuat, ia tak mampu menahan serangan brutal 10 orang. Dalam pengepungan, musuh tak akan tinggal diam dan membuang-buang waktu. Anda harus berlatih dengan tekun saat kembali. Setelah pertempuran ini, Xie Yuan bersyukur telah berlatih Golden Bell Cover. Keterampilan eksternal memang penting dalam pertarungan jarak dekat, dan toleransi terhadap kesalahan meningkat pesat. Maka, ia memutuskan untuk kembali berlatih lebih banyak. Selain itu, ia ingat bahwa meskipun tidak sulit untuk menghadapi praktisi tingkat 2 biasa, efisiensinya dalam pertarungan kelompok terlalu rendah. Jika ia memiliki keterampilan dan jurus mematikan yang lebih baik, dan bisa melawan banyak orang sendirian, hari ini tidak akan begitu berbahaya. Xie Yuan diam-diam merangkum situasinya. Setelah lukanya dirawat, beberapa pengawal kembali dan melaporkan. Semuanya mati, tak seorang pun ditemukan hidup. Tak ada yang tersisa kecuali pisau-pisau patah ini. Para bandit ini sungguh malang. Xie Yuan mengangguk pelan. Sudah diduga tidak ada barang rampasan. Sekalipun para bandit ini punya tabungan, kecil kemungkinan mereka akan membawanya. Sayang sekali saya tidak dapat menemukan siapapun yang dapat berbicara dan bertanya mengapa benteng desa ingin menyerang agen pengawal lagi. Lagi pula, mereka sudah mengambil jalan memutar yang aman, tapi tetap saja dicegat. Gunung Jigong bukan bukit kecil, dan dengan hanya sekitar 100 orang, mereka seharusnya tidak bisa sampai di sini. Jika mereka berkeliaran di luar gunung, apakah mereka membutuhkan tim sekuat itu? 20 bandit, 10 diantaranya prajurit kelas 2, berjumlah lebih dari 20% dari jumlah pasukan di benteng gunung, dan mungkin memiliki kekuatan hampir setengah dari kekuatan benteng gunung. Xie Yuan sempat ragu, namun ia mengesampingkannya dulu dan akan berbicara kemudian. Pada saat ini, Tang Dawei dan yang lainnya saling memandang dan berkata dengan malu. Terima kasih, Master Pengawal. Kami tidak dapat campur tangan dalam pertarungan latihan kedua Anda, dan kami menyebabkan Anda terluka. Xie Yuan melambaikan tangannya untuk menghentikannya. 2 lawan 2, 1 lawan 1, begitulah seharusnya. Penting juga bagimu untuk membantuku menahan bandit lain agar aku bisa fokus pada musuh. Yang lain semakin tersipu ketika mendengar ini. Mereka tidak mampu menahan para bandit itu. Mereka hanya ketakutan. Sepanjang pertempuran ini, selain mengawasi kendaraan pengawal dan memberi semangat, mereka tidak banyak memberikan kontribusi. Namun, Xie Yuan tidak menyalahkan mereka. Pertemuan hari ini jelas di luar standar, dan intervensi mereka hanya akan menambah masalah.
Dia melambaikan tangannya. Ayo pergi. Tinggalkan jejak ini sesegera mungkin. Mereka sudah kembali dan melaporkan berita itu. Meskipun tempat ini mungkin tidak dekat dengan desa di pegunungan, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Beberapa orang menunggang kuda dan mengendarai kereta, bergerak cepat di sepanjang Sungai Jade. Setelah sebagian besar hari, medan di kedua sisi berangsur-angsur menjadi datar, dan kami akhirnya meninggalkan Gunung Jigong dan tiba di dataran. Jalan di depan datar dan Kabupaten Yulin terlihat di kejauhan. Xie Yuan dan rekan-rekannya akhirnya menghela napas lega. Tiba-tiba, Xie Yuan mendapat ide dan melihat ke belakang. Ada sebuah platform landai di dekat kaki Gunung Jigong yang menghadap Yulin, yang tidak terlalu jauh atau terlalu dekat. Dengan penglihatannya, ia melihat sekelompok orang berdiri di peron. Pemimpinnya adalah seorang pria besar berjanggut setebal jarum baja, yang sedang menatapnya dari kejauhan. Wajah pria besar itu sangat muram, dan ia menatap Xie Yuan dengan saksama. Namun, Xie Yuan hanya meliriknya dengan tenang, berbalik, dan melanjutkan perjalanannya. Bos Song terdiam lama sebelum dia menggertakkan giginya dan berkata, "Bagus, larinya cepat, bagus sekali. Jangan biarkan aku menangkapmu, atau aku akan mengulitimu hidup-hidup dan mempersembahkanmu sebagai korban untuk saudara-saudaraku." Xie Yuan menceritakan apa yang baru saja dilihatnya kepada teman-temannya. Mereka semua sedikit terkejut, tetapi untungnya mereka berhasil lolos tepat waktu. Berkat reaksi cepat Xie Yuan, mereka berlima berpikir, meskipun mereka juga akan meninggalkan gunung sesegera mungkin, tetapi penilaian Xie Yuan yang akurat membuat orang-orang merasa dapat diandalkan, hampir sama baiknya dengan pengawal veteran lainnya, bahkan pemimpin pengawal. Sudah berapa kali dia mengambil anak panah? Yah, tapi kali ini dia menang lagi. Wajar saja kalau anak panah bertemu bandit, mereka cepat sekali berkembang. Tim pengawal memasuki Kabupaten Yulin, menyerahkan barang-barang yang dikawal, dan beristirahat semalam. Xie Yuan sedikit pulih dari luka-lukanya, dan semua orang menyelesaikan misinya, jadi mereka bersantai di Yulin, yang sama makmurnya dengan Yun Zhao. Rumah judi dan rumah bordil tentu saja merupakan tempat terbaik bagi para pendamping, yang seringkali berjalan di atas tali, untuk bersantai. Namun, Xie Yuan tidak tertarik dengan hal-hal tersebut dan hanya beristirahat di penginapan. Keesokan harinya, tim pengawal kembali ke Yun Zhao. Pergerakan yang tidak biasa di benteng gunung membuat orang-orang waspada, sehingga Xie Yuan mengambil jalan memutar lagi, yang berjarak puluhan mil dari Gunung Jigong. Ia membutuhkan 1 hari lagi untuk kembali ke agen pengawal untuk serah terima. Apakah orang-orang Song di Gunung Jigong berbalik melawanmu? Dan bahkan mencegatmu di luar gunung? Zhao Xingyang menyentuh dagunya dan mengangguk sedikit. Begitu. Para bandit ini sangat tajam akhir-akhir ini. Xiao Xie, kerjamu hebat. Kau benar-benar harta karun agen pendamping Longteng kami. 10 poin pelatihan tingkat 2 bisa dikonversi menjadi 1 poin merit tingkat B. Pikirkan cara menggunakannya. Dia menepuk bahu Xie Yuan dan tersenyum. Xie Yuan dengan jujur mengoreksi. Saya hanya membunuh 9 orang, dan 1 orang lolos. Kalau dibulatkan, jadi 10. Bukankah kita masih punya banyak yang tersisa untuk latihan? Ayo kita bulatkan agar sesuai dengan peraturan. Zhao Xingyang mengatakannya dengan acuh tak acuh, dan sengaja berbicara dengan keras. Di ruang rekaman, Lu Zhenyu juga ada di sana. Alisnya berkedut saat mendengarkan, tetapi akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Ngomong-ngomong, ada kotak besar yang dikirim dari prefektur Yunzhu beberapa hari ini. Ada di kamarmu. Lumayan berat. Zhao Xingyang berkedip dan tertawa. Lumayan. Kamu paham kebenaran di usia semuda ini. Kamu bisa menghindari jalan memutar selama puluhan tahun. Bab 94. Xie Yuan kembali ke kamarnya dan melihat sebuah kotak besar berwarna coklat tua di dalamnya. Serat kayu pada kotak itu alami, berwarna gelap, dan permukaannya halus. Kotak itu juga memancarkan aroma kayu yang samar. Xie Yuan menyesapnya, membungkuk untuk menyentuhnya, dan mendesah. Kotak cendana sebesar ini bisa dengan mudah memuat seseorang di dalamnya. Berikan saja kepada seseorang. Terlalu boros. Penebang kayu tua Xie Yuan menatap kayu itu dan tak dapat menahan diri untuk menyentuhnya 2 kali. Ini adalah spesies pohon langka yang bahkan tidak ditemukan di sekitar tanah spiritual pohon besar. Ini adalah harta karun yang ia ketahui dalam benaknya tetapi belum pernah dilihatnya. Kalau aku menebang pohon ini, kenapa aku harus masuk sekte sirah besi? Aku bisa langsung pergi ke Yun Zhaolai dan memilih salah satu dari 4 perguruan bela diri utama, membayar biayanya, dan aku tidak akan kesulitan diterima sebagai anggota inti. Tapi keamanan uang sebanyak itu menjadi masalah. Baiklah, saya akan menyewa agen pendamping Longteng untuk melindungi diri saya sendiri terlebih dahulu, dan mereka butuh seorang pemimpin untuk memimpin tim. Xie Yuan menghela napas lega. Hanya dengan melihat kotak itu, ia sekali lagi terkesima oleh kemurahan hati si Tukin.
Anda bahkan tidak perlu melihat apa yang ada di dalamnya untuk mengetahui bahwa sumber daya keuangan Situ Qin mungkin tidak sebanding dengan wanita kaya biasa. Namun, ketika Xie Yuan berbalik dan bertanya, ia mendapati bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya yang tahu tentang keluarga Situ yang terkenal di prefektur Yunzhou. Ketika ia bertanya tentang Zhao Xingyang, ia hanya tertawa dan menghindari menjawab. Tidak jelas apakah ia benar-benar tidak tahu atau memiliki tabu tertentu. Jadi benda seperti apa yang layak dimasukkan ke dalam kotak seperti itu? Xie Yuan dipenuhi rasa penasaran. Ia menggosok-gosokkan kedua tangannya, lalu membuka kunci dan membuka tutup kotak yang berat itu. Sinar matahari memasuki kotak, memantulkan cahaya dingin yang tajam, yang menyinari wajah Xie Yuan, menyebabkan dia menyipitkan mata tanpa sadar. Dia melihat ke dalam dan melihat sebuah kapak hitam besar tergeletak diam di dalam kotak itu. Gagang kapak raksasa itu panjangnya 3 kaki, berada di antara gagang pendek dan gagang panjang, dan dapat dipegang dengan 1 atau 2 tangan. Bilah kapak satu sisi seperti setengah bulan, dengan kait di bagian bawah dan paku tajam di bagian atas, yang dapat digunakan untuk memotong dan menusuk. Kepala kapak itu seukuran baskom cucian, dan seluruhnya hitam kecuali ujungnya yang berwarna putih keperakan. Sepertinya terbuat dari bahan khusus, dan terasa dingin, berkilauan dengan cahaya dingin, dan sangat tajam. Kapak ini nampaknya ganas. Mata Xie Yuan berbinar, dan dia meraih kapak dari dalam kotak, tetapi tangannya terasa agak berat, jadi dia harus mengerahkan lebih banyak tenaga. Wah, berat sekali. Kalau aku angkat kasar, pasti beratnya puluhan kilogram. Ketika benda ini diayunkan, bunyinya saja sudah cukup untuk membuat orang takut. Xie Yuan sangat ingin mencoba, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan melancarkan serangan 3 kapak ke udara di dalam rumah. 3 sinar dingin tiba-tiba menyambar, dan angin puyuh bertiup di dalam ruangan, meniup layar dan menyebabkan meja dan kursi berdentang. Kekuatan ketiga kapak itu ditambah berat kapak itu sendiri menyebabkan angin kencang bertiup tiba-tiba di ruangan sempit itu. Jika kau memperhitungkan ketajaman dan dinginnya. Xie Yuan mencabut sehelai rambut, dengan lembut meletakkannya pada bilah kapak, dan rambut itu pun terbelah menjadi 2 bagian. Dia mengeluarkan suara, tes dan hatinya sedikit terkejut. Terbuat dari apa lapisan putih keperakan pada bilah kapak ini? Tajam sekali. Mustahil untuk mengasah kapak yang kokoh dan berat menjadi bentuk yang sangat tipis dan pipih seperti pedang. Untuk mencapai tingkat keahlian ini dibutuhkan keahlian yang luar biasa. Xie Yuan menarikkan kapaknya beberapa kali lagi, mendesah puas, lalu menyingkirkannya. Kapak ini adalah yang terbaik dari yang terbaik dalam hal ketajaman, berat, dan pengerjaan. Bentuknya, bulan sabit dengan kait dan 1 puncak yang menonjol, dapat digunakan untuk menusuk, mengait, menebas, dan memotong. Praktis dan mudah diubah, memperlihatkan keganasan, tetapi juga keanggunan dalam keganasannya. Terutama mengingat bakat Xie Yuan, dia berdiri dengan kapak di tangannya, tidak tampak gegabah, melainkan memiliki sikap yang unik. Xie Yuan sangat curiga bahwa Situ Qin telah memilihnya secara khusus. Senjata pembunuh seperti ini benar-benar di luar ekspektasiku. Xie Yuan menggelengkan kepalanya dan melihat bungkusan lain di dalam kotak. Ia mengambilnya dan membukanya, lalu melihat selembar origami tergeletak di atas buklet biru. Ia meletakkan buklet itu terlebih dahulu, membuka lipatan kertasnya, dan melihat beberapa baris tulisan tangan yang elegan dan abadi di dalamnya, yang sangat indah. Jelaslah bahwa penulisnya telah bekerja keras di bidang kaligrafi. Setelah pertimbangan yang matang, saya rasa kapak, Moon Slasing, ini yang terbaik untuk Anda. Saya juga melampirkan salinan, Moon Slasing Axe, yang sesuai. Mohon diterima. Tuan Xie, apakah Anda belum pernah ke prefektur Yunzhou? Jika Anda punya waktu luang, silakan datang mengunjungi saya dan saya akan mengajak Anda makan sesuatu yang lezat. Kita sudah bersama selama setengah hari dan mengobrol dengan seru. Semoga kita bisa bertemu lagi. Tidak ada nama dalam tanda tangan tersebut, hanya beberapa goresan, membentuk sketsa sederhana sebuah gukin, yang tampak seperti nyata. Xie Yuan tak kuasa menahan senyum. Gadis ini memang menarik dan antusias. Tentu saja, itu juga 100% indah. Dia menahan dentuman jantungnya, melipat kembali surat itu, menyimpannya dengan hati-hati, lalu mengambil lagi buku rahasia bersampul biru itu. Kapak pemotong bulan. Xie Yuan diam-diam melafalkan nama di sampul dan membuka halaman pertama. Ada patung seorang pria sedang menebang dengan kapak. Bentuk kapaknya persis sama dengan kapak pemotong bulan. Keduanya benar-benar serasi. Saya penasaran, siapa ahli kapak yang meninggalkan ini? Di samping potret, terdapat anotasi teks, setiap gerakan dan aliran energinya terperinci dan tepat. Xie Yuan meliriknya, menutup buku itu sedikit, dan matanya berbinar. Sungguh teknik kapak yang hebat. Dia belum membaca banyak buku rahasia, tetapi dari Sekte Tihi hingga Badan Pengawal Longteng, dia telah mengenal beberapa seni bela diri. Dari semua gaya bertarung yang pernah dilihat Xie Yuan, yang paling kuat adalah teknik pedang serigala berlari, tingkat C.
Teknik ini sangat mematikan, sangat cepat, dan sangat berguna. Pada tingkat kultivasi kedua, teknik ini dianggap sebagai teknik pedang yang sangat baik. Namun jika dibandingkan dengan kapak pemotong bulan, yang baru saja kita lihat, bahkan dalam hal teknik kapak, bahkan sekilas, teknik pedang serigala berlari jauh, jauh lebih rendah. Ada 7 gaya dalam Moon Chopping Axe. Setiap gaya sangat indah dan kuat, seperti yang terlihat dari deskripsi di album foto. Xie Yuan menyipitkan matanya sedikit, seolah ada seorang pria kecil di benaknya, mengayunkan kapak raksasa dengan sangat halus. Dari gerakan pertama hingga ketujuh, gerakannya koheren dan putarannya rapat. Setiap kapak lebih ganas daripada sebelumnya, dan tebasan melingkar terakhir hampir bisa menjatuhkan bulan. Ia membuka mata dan mengembuskan napas. Teknik kapak ini sangat terampil, nyaris tanpa cacat. Teknik kapak tingkat tinggi seperti itu mungkin sangat sulit dipraktikkan oleh orang lain. Kapak pemotong bulan belum diinisiasi, 1/100. Xie Yuan terkekeh, tetapi tentu saja dia merupakan pengecualian. Catatan, kapak pemotong bulan, jelas dan ringkas. Setelah membacanya sekali, Anda akan langsung hafal aturannya. Dia mengambil kapak pemotong bulan lagi dan melatihnya beberapa kali di dalam ruangan, sambil memikirkan poin-poin utama teknik kapak ini. Jangan gunakan terlalu banyak tenaga saat menyerang, dan jangan pimpin lawan dengan kapak. Gunakan 30% tenaga saat menyerang, dan 70% dengan tangan. Tebas secara horizontal dan vertikal, dan gunakan duri tajam untuk mengait balik. Dengan senjata berat, kau harus terus-menerus menekan dan mengumpulkan momentum hingga pukulan terakhir, mengiris bulan. Xie Yuan mengayunkan kapaknya di tempat, matanya semakin berbinar. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengambil kapak itu dan keluar dari halaman untuk berlatih satu set. Dari bentuk pertama hingga bentuk ketujuh, meskipun awalnya agak canggung, momentum Xie Yuan terus meningkat hingga mencapai puncaknya. Ia berteriak keras dan menebas dengan gerakan memutar. Sebuah busur cahaya dingin menyambar halaman. Dengan momentum yang tak terhentikan, busur itu hampir membelah semua yang ada di depannya, bahkan menebas bulan di langit. Teknik kapak yang bagus, kapak yang bagus. Xie Yuan membanting kapaknya ke tanah, berdiri dengan tangan di pinggulnya, bernapas sedikit, dan sangat bersemangat. Kalau saja dia punya senjata dan ilmu bela diri ini sebelum berangkat ke Yulin, Xie Yuan pasti bisa menghadapi ke-20 bandit itu sendirian dan menghabisi mereka semua hanya dengan beberapa kapak. Ia gembira telah memperoleh senjata dan keterampilan bela diri itu, tetapi ketika ia memikirkan fakta bahwa kualitas kedua hal itu jauh lebih tinggi daripada yang ia duga, ia pun merasa ragu. Namun setelah berpikir sejenak, Xie Yuan menghela napas dan berpikir. Baiklah, karena kamu sudah menerima kebaikanku, tidak perlu malu-malu. Catat saja dan laporkan kembali cepat atau lambat. Setelah menyelesaikan serangkaian teknik kapak, Xie Yuan merasa sangat lelah. Selain karena ia belum terbiasa dengan teknik tersebut, kualitasnya juga sangat tinggi, sehingga menghabiskan banyak energi. Tentu saja, seseorang harus berlatih gaya bertarung baru, tetapi tingkat kultivasi seseorang juga harus ditingkatkan secepat mungkin agar sesuai dengannya. Selain itu, penutup lonceng emas sangat berguna dan membutuhkan lebih banyak latihan. Xie Yuan menyentuh dagunya. Kebetulan ia masih punya 2 poin prestasi kelas B. Ia harus melihat harta karun apa saja yang dimiliki agen pengawal dan memanfaatkannya sebaik-baiknya. Bab 95. Tahap ketiga dari latihan eksternal adalah melatih tendon, juga dikenal sebagai peregangan tendon. Peregangan dalam seni bela diri secara alami berbeda dengan latihan fisik orang biasa. Untuk level ini, Anda perlu meregangkan semua otot dan tendon di tubuh Anda, melatihnya agar fleksibel dan bebas, dan juga menggunakan darah, energi, dan obat-obatan berharga untuk memperkuatnya, menjadikannya kuat dan tangguh. Ketika seorang prajurit mencapai tingkat keterampilan tertinggi, fleksibilitasnya meningkat pesat, dan ia dapat mengerahkan kekuatan lebih cepat dan dengan kekuatan lebih besar, sehingga menyelesaikan transformasinya. Satu-satunya perbedaan dari 2 tingkat sebelumnya adalah tendon dan tulang semuanya berada di dalam tubuh, ditutupi oleh otot-otot tebal. Mandi obat biasa tidak lagi efektif, dan diperlukan obat-obatan khusus untuk membantu. Obat luar yang sangat berharga seperti ini, yang langsung dimasukkan ke dalam tubuh, harganya jauh lebih mahal. Dan suplemen untuk penggunaan internal, jika menyangkut tingkat latihan tendon, tentu saja juga tidak murah. Xie Yuan berada di apotek khusus agen pendamping. Ia melihat daftar yang diberikan apoteker dan mendesah pelan. Mahal. Harga di dalam sangat tinggi, dan harga di luar mungkin lebih tinggi lagi. Tanpa fondasi yang kuat, latihan bela diri hanya akan bergantung pada bakat. Untungnya, aku punya bakat. Faktanya, meskipun Xie Yuan tidak membutuhkan bantuan eksternal ini, dengan bakatnya, dia masih bisa membuat nama untuk dirinya sendiri melalui kerja keras. Namun, latihan bela diri itu melelahkan, jadi dengan makanan dan obat-obatan, secara alami lebih efektif. Dengan harta karun yang baik ini, ia bisa berlatih jauh lebih cepat. Xie Yuan membandingkannya dengan cermat,
lalu berkonsultasi dengan apoteker tentang harga sebentar, dan akhirnya memesan beberapa herbal. Ada tanaman herbal bernama rumput tendon naga, obat mujarab yang tumbuh di tebing. Rumput ini tampak seperti rumput kecil biasa, tetapi mampu menggantungkan batu seberat ratusan pon di tebing tanpa patah. Setelah rumput urat naga digiling dan direbus, cairan yang dihasilkan dapat diminum untuk membantu para prajurit memperkuat otot dan uratnya, yang sangat efektif. Namun, tebingnya sulit dicapai dan tidak banyak rumput urat naga, jadi seikat kecil batang rumput bernilai setengah pahala kelas 2. Obat lain yang diinginkan Xie Yuan adalah plester bernama Soft Gold Plaster. Ketika dioleskan ke tubuh, khasiat obatnya akan perlahan meresap ke dalam tubuh dan mencapai tendon dan tulang. Ini bisa diterapkan dalam jangka waktu yang lama. Xie Yuan langsung meminta cukup untuk menutupi dada dan punggungnya, yang merupakan pencapaian setengah level B lainnya. Dengan meminumnya secara internal dan mengaplikasikannya secara eksternal, ia kehilangan manfaat kelas 2, tetapi Xie Yuan merasa bahwa ia memanfaatkannya sepenuhnya dan seharusnya membantunya melatih tendonnya dengan lebih mudah. Xie Yuan masih memiliki satu pahala kelas 2 yang tersisa, yang langsung ditukarkannya dengan persediaan pil penambah darah selama 10 hari, pil yang khusus dibuat oleh agensi pendamping Longteng untuk meningkatkan energi darah. Dan sebotol salep merah tanduk rusa, juga dibuat khusus oleh agen pendamping, dapat menghasilkan darah dan mengisi kembali ki, memperkuat tubuh, dan memiliki banyak manfaat untuk latihan spiritual. Pada titik ini, dua jasa kelas 2 yang langka langsung habis, yang membuat Xie Yuan mendesak bahwa uang selalu tidak ada habisnya. Sebenarnya, jika dia punya pilihan, Xie Yuan ingin menukarnya dengan beberapa tanaman obat yang dapat meningkatkan kekuatan batinnya, tetapi agensi pendamping Longteng tentu saja tidak memiliki pilihan seperti itu, dan dia sendiri tidak tahu benda apa saja yang dapat membantu kekuatan batinnya, yang pasti sangat berharga. Pokoknya, mengisi darah dan menambah energi itu baik untuk tubuh, tenaga dalam juga menambah kecepatan. Mungkin aku bisa tanya si Tukin nanti. Xie Yuan tiba-tiba berpikir bahwa ini jelas bukan rahasia bagi si Tukin, yang memiliki identitas misterius dan latar belakang yang hebat. Satu-satunya orang yang tahu bahwa ia memiliki kemampuan batin adalah wanita muda ini, jadi ia bisa bertanya padanya. Mungkin suatu hari ketika saya punya waktu, saya bisa pergi ke prefektur Yunzhou untuk melihat-lihat. Dia juga bilang dia akan mengajakku keluar untuk makan makanan lezat. Xie Yuan berpikir sejenak, berbalik, melihat tumpukan ramuan obat di depannya, dan bertanya kepada apoteker. Dokter, obat-obatan ini tidak punya efek samping, kan? Misalnya, membuat darah dan ki menjadi tidak murni. Apoteker tua itu mengelus jenggotnya dan tertawa. Anak muda, kau sangat berwawasan. Banyak pendamping lain yang ingin memiliki obat-obatan berharga sebanyak mungkin, karena sangat langka. Tapi jangan khawatir, ini hanyalah obat pelengkap. Obat-obatan ini akan perlahan-lahan terserap ke dalam aliran darahmu saat kau berlatih bela diri, menghilangkan khasiat obatnya dan dimurnikan oleh darahmu. Harta karun alami langka seperti itu, seperti obat harimau dan serigala, yang tiba-tiba meningkatkan kekuatanmu, lebih berbahaya. Lagi pula, dosis yang Anda miliki tidak cukup untuk memengaruhi fondasi Anda. Xie Yuan memandangi ramuan obat yang bisa ia ambil hanya dengan segenggam tangannya, dan tak kuasa menahan diri untuk terdiam. Dua pahala kelas 2 itu hanya bernilai segini, kecuali ia membayar lebih. Mari kita coba efeknya terlebih dahulu, istirahatlah beberapa hari dan fokuslah pada latihan bela diri. Xie Yuan meminta apoteker untuk merebus rumput urat naga menjadi obat. Setelah meminumnya, ia meminumnya di pagi dan sore hari, lalu mengoleskan salep emas lembut. Benar saja, ia merasakan fascia di tubuhnya terasa jauh lebih kuat. Ia kemudian meminum pil pengisi darah dan pasta merah tanduk rusa sesuai kebutuhan, dan berlatih dengan tekun siang dan malam untuk memaksimalkan efektivitas obatnya. 10 hari kemudian. Memotong kayu, 6.357 per 10.000. Penutup lonceng emas level pertama, 319 per 500. Latihan pemeliharaan kesehatan tingkat ketiga, 1206 per 3000. Tinju gemetar Gunung Bagua, dasar, 288 per 500. Kapak pemotong bulan, keterampilan dasar, 179 per 500. Teknik pedang serigala berlari penguasaan hebat, 869 per 2000. Buku hitam. Garis miring tanda tanya kurung tutup kurung siku tutup. Xie Yuan berada di ruangan itu, mengamati teknik bela dirinya sendiri. Menebang kayu ibarat latihan menjaga kesehatan. Meskipun kemajuannya tidak cepat, kemajuannya perlahan dan pasti, dan terobosan berikutnya semakin dekat. Lapisan pertama Golden Bell Cover sudah setengah jalan, dan kekuatan pertahanannya telah meningkat pesat. Seiring dengan itu, darah dan energi di dadanya menjadi jauh lebih kuat, dan seluruh tubuhnya dipenuhi energi dan darah. Selain itu, dengan kerja kerasnya baru-baru ini, latihan tendonnya telah mencapai kemajuan pesat, fleksibilitasnya meningkat, dan daya ledak serta kekuatannya pun meningkat secara bersamaan. Semua ini merupakan peningkatan dalam kekuatannya secara keseluruhan.
Sedangkan untuk gaya bertarung, meski Bagua Saking Mountain Fist sangat kuat, sebaiknya dilatih 2 kali sehari terlebih dahulu, kemajuannya akan terus meningkat. Untuk teknik pedang Benlang, biarkan saja mengalir secara alami dan jangan terlalu dipaksakan. Fokusnya adalah pada teknik kapak. Saya sudah mulai menggunakan kapak tebas bulan, dan saya langsung terbiasa dengannya. Kapak ini sudah bisa digunakan dalam pertempuran sungguhan. Dengan kapak pemotong bulan dan darah serta energinya yang meningkat, kekuatan tempur Xie Yuan jauh lebih besar daripada saat ia pergi ke Yulin. Itu cukup efektif. Menghela napas lega, Xie Yuan sangat puas dengan kemajuan terkini. Terutama pertumbuhan darah dan ki, latihan tendon sudah setengah jalan. Kemajuan ini semua berkat obat berharga yang ditukar dengan 2 pahala tingkat B. Jika Anda ingin maju pesat, Anda perlu mengumpulkan lebih banyak pahala. Jika para pendamping termotivasi, agen pendamping akan menjalankan bisnis yang lebih baik. Dengan demikian, agen pendamping dapat menyediakan lebih banyak harta, para pendamping akan lebih termotivasi dan menjadi lebih kuat, dan agen pendamping akan makmur. Xie Yuan merasakan siklus positif ini, dan demi meningkatkan keterampilan bela dirinya, dia bersedia melempar beberapa anak panah lagi. Namun, setelah berlatih keras sekian lama, Anda dapat bersantai sejenak dan menggabungkan kerja dan istirahat. Hari ini adalah hari yang telah kita sepakati untuk dirayakan di Jute Tower bersama Kong Chun dan keempat orang lainnya. Sebagai pemimpin pengawal, tentu saja aku akan menepati janjiku. Gaji minimum untuk pendamping senior adalah 20 tael sebulan, belum lagi komisi dari misi. Dengan Xie Yuan yang selalu menang, ia kini tidak lagi merasa tertekan untuk menjamu tamu. Terima kasih, pengawal. Ikuti saya. Rekan-rekan Anda sudah menunggu di atas. Pelayan itu dengan hormat mengantar Xie Yuan ke ruang pribadi di lantai 2. Ketika ia membuka pintu, ia mendapati Kong Chun dan yang lainnya sudah duduk. Saudara Yuan, aku datang. Terima kasih, Saudara Yuan, karena telah menyelamatkan nyawaku terakhir kali. Aku tidak akan pulang sebelum mabuk hari ini. Agen pendamping akan segera memiliki pendamping besar, menuju ke timur. Di sebuah ruangan yang tenang dan elegan, seorang pria berwajah serius berbicara dengan lembut. Oh, siapa yang akan menjadi pendamping? Pria yang agak gemuk, berwajah cerah di seberangnya, berpakaian bagus, dengan lembut memegang mangkuk teh dan menyeruput isinya. Zhao Xingyang. Pria itu berhenti sejenak dan berkata perlahan. Tim pengawal Zhao Xingyang sedang mengawal konvoi besar. Jadi Xie Yuan juga akan ada di sana, kan? Kemungkinan besar. Bagus sekali, bagus sekali. Yu Chunseng menatap pria di seberangnya dan berkata sambil tersenyum. Kamu sangat bisa diandalkan. Jangan khawatir, aku pasti akan memberikan apa yang aku janjikan. Mendengar kata-kata sarkastis dan mengejek tersebut, lelaki di seberang sana tetap tanpa ekspresi, menatap busa teh yang mengambang di mangkuk tehnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bab 96. Setelah 7 atau 8 putaran minum, meskipun Kong Chun dan yang lainnya sudah terhuyung-huyung, mereka masih memaksakan diri untuk memaksa Xie Yuan minum. Meskipun Xie Yuan memiliki kekuatan internal yang besar, dia tidak dapat menahan serangan terus-menerus seperti itu, jadi dia harus melarikan diri dari ruang pribadi dan bersembunyi untuk sementara waktu. Wah, anggur di sini lumayan enak. Aku nggak mau pergi setelah menghabiskan semuanya. Xie Yuan sedang bersandar pada pagar di koridor lantai 2, bau alkohol menguasainya, matanya kabur karena mabuk. Ia memiringkan kepalanya sedikit dan melirik tanpa tujuan ke lobi di lantai bawah. Ini dianggap sebagai kebiasaan profesional, tetapi matanya tidak fokus dan ia hanya teralihkan. Saat dia sedang menonton, Xie Yuan tiba-tiba mengangkat kelopak matanya, melihat lebih dekat dan sedikit sadar. Oh, ada kenalan lain. Orang-orang dari agen pendamping sangat suka minum di Judelou. Apakah lu, bos pendamping, mentraktir kita ke sini hari ini? Sepertinya mereka sudah selesai makan dan akan pergi. Wah, cowok berwajah datar ini benar-benar bisa tersenyum. Dengan siapa dia bersenang-senang makan hari ini? Xie Yuan ragu-ragu apakah harus menyapa, ketika dia tiba-tiba membeku dan menjadi sedikit lebih sadar. Baru kemudian ia melihat dengan jelas bahwa pria yang sedang mengobrol dan tertawa bersama Lu Zhenyu itu mengenakan kemeja merah marun dan membawa pedang panjang. Ia juga seorang pejabat di pemerintahan daerah. Xie Yuan merasa tidak nyaman hanya dengan melihat pakaian ini. Apakah Lu Biaotu kenal dengan orang-orang di pemerintahan daerah? Dia sedang berpikir ketika sebuah tangan tiba-tiba terulur dan menepuk bahunya, yang membuatnya takut. Saudara Yuan, apa yang kau lihat? Berhenti bersembunyi dan minumlah. Kong Chun yang mabuk menariknya. Xie Yuan menepis tangannya. Jangan terburu-buru. Berdirilah sebentar dan hiruplah udara segar. Lihat, bukankah itu Lu Biaotu? Di mana itu? Oh, benarkah? Kong Chun membuka matanya yang mabuk dan melihat Lu Zhenyu, lalu melihat rekan pejabat yang mencolok di sebelahnya. Wajahnya sedikit muram. Kapten Lu begitu dekat dengan pemerintah daerah. Cek, sial sekali.
Sejak Letnan Daerah saat ini Yu Chun Seng menjabat, hubungan antara Badan Pengawalan Longteng dan pemerintah daerah tidak terlalu baik. Ayo pergi, Saudara Yuan, jangan lihat-lihat. Itu mengganggu pemandangan. Ayo minum anggur. Kong Chun menarik Xie Yuan dengan keras. Sebelum Xie Yuanlin meninggalkan pagar, dia menoleh ke belakang dengan ragu, lalu mengikutinya dengan enggan. Perjamuan itu berlangsung hingga larut malam, dan akhirnya Xie Yuan harus diam-diam mengaktifkan latihan menjaga kesehatannya untuk menahan serangan bertubi-tubi dari para pengawal. Sampai Tanda Wei, yang terakhir masih duduk, mabuk dan jatuh di bawah meja. Aku mendengarnya berkata dengan lidah yang keluh. Kakak Yuan, besar sekali. Xie Yuan merasa sedikit malu, tetapi ketika melihat kelima orang itu jatuh, ia segera menghentikan latihan menjaga kesehatannya. Ia keluar untuk memanggil pelayan dan memanggil kereta kuda. Ia mengangkat kelima orang itu satu persatu dan membawa mereka kembali ke agen pengawal. Penjaga pintu yang bertugas di agen pengawalan membuka tirai kereta dan melihat 5 orang tergeletak berdampingan di dalamnya. Ia begitu ketakutan hingga mengira seseorang telah tewas dalam serangan panah dan 5 mayat telah ditarik kembali. Baru ketika ia mencium bau alkohol yang meluap, ia menyadari apa yang sedang terjadi. Setelah Xie Yuan memastikan bahwa mereka berlima sudah tidur di kamar masing-masing, dia pergi mandi dan beristirahat. Sebelum tidur, Xie Yuan kembali berlatih latihan pemeliharaan kesehatan, menyelesaikan pekerjaan rumah hari ini sebelum berbaring di tempat tidur. Pertemuan tak terduga di restoran itu terlintas di benak Xie Yuan. Ia menggelengkan kepalanya pelan, memejamkan mata, dan tertidur. 2 hari kemudian, Zhao Xingyang mengumpulkan semua anggota tim pengawal. Saudara-saudara, agen pengawal telah menerima misi pengawalan besar, dan pemimpin pengawal utama meminta saya untuk memimpin tim. Semua anggota dimobilisasi untuk mengawal kiriman bersama-sama. Zhao Xingyang tersenyum dan berkata, bisnis besar akan datang. Setelah perjalanan ini, aku akan memberi semua orang liburan. Semua orang di tim pengawal bersorak. Mereka telah bekerja tanpa henti sejak kembali dari bulan pertama tahun lunar dan semuanya sedikit lelah. Jika Xie Yuan tidak terlalu sering mencapai target dan memberikan begitu banyak kontribusi, tidak akan mudah baginya untuk meminta cuti. Bos, apa panah besar ini? Kita harus mempertaruhkan seluruh tim kita, dan kita masih bisa libur sehari. Seorang pendamping bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Chang di kota sudah tua dan ingin kembali ke kampung halamannya. Sebelum pasukan bergerak, makanan dan pakan ternak harus dibawa terlebih dahulu. Barang-barang antik dan barang-barang berharga lainnya harus dibawa kembali terlebih dahulu. Saya telah secara khusus menunjuk kepala pengawal untuk mengawalnya dengan baik. Zhao Xingyang tertawa dan berkata, semua orang tahu betapa murah hatinya Tuan Chang. Kalau kurang sedikit saja, kepala pengawal akan datang sendiri. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Kepala pengawal telah memimpin pusat itu selama bertahun-tahun, mengordinasikan hubungan antar pihak. Setinggi apapun harganya, ia tidak pernah membeli secara langsung. Zhao Xingyang sering menggunakan frasa, bahkan pemimpin pengawal utama harus membayar, untuk menggambarkan jumlah biaya pengawalan. Namun, semua orang telah mendengar tentang Tuan Chang, yang menjalankan bisnis barang antik, kaligrafi, dan lukisan di Kabupaten Yunzhou. Ketika Tuan Chang berada di puncak karirnya, ia dikenal sebagai orang terkaya di Yunzhou. Agen pendamping menempati separuh jalan di sini, dan separuhnya lagi, ditambah jalan di sebelahnya, merupakan toko-toko milik Tuan Chang. Tuan Chang meraup kekayaannya dari barang antik, kaligrafi, dan lukisan. Beredar rumor bahwa ia sebenarnya adalah seorang perampok makam yang kemudian membersihkan namanya. Benar atau tidaknya rumor tersebut tidak diketahui, tetapi ia makmur di Yunzhou selama bertahun-tahun sebelum tiba-tiba kehilangan pamornya, menjual banyak tokonya, dan menjadi kurang dikenal. Meskipun ia tak lagi muncul dalam percakapan warga Yunzhou, kekuatan finansialnya tetap tak terbantahkan selama bertahun-tahun, dan ia masih menjadi orang kaya yang tersohor di Kabupaten Yunzhou. Bisnisnya pasti akan meraup untung besar, dan semua orang akan mendapatkan bagian yang baik dari keuntungannya. Semua orang tahu tentang misi ini. Kembalilah hari ini dan persiapkan diri dengan baik. Setelah misi pengawalan ini selesai, kalian akan diberi banyak perak dan pahala. Zhao Xingyang meminta semua pengawal senior untuk tetap tinggal, lalu melambaikan tangannya. Semuanya kembali dan bersiap dengan baik, kita akan berangkat besok. Setelah kerumunan bubar, Xie Yuan dan beberapa pengawal senior lainnya mengikuti Zhao Xingyang ke ruang belajar. Zhao Xingyang mengeluarkan peta lagi dan menunjuk. Kami harus membawa barang-barang kami kembali ke desa Wuli di Yulin. Perjalanan ke arah timur memakan waktu 5 hari, dan kami harus melewati beberapa desa di sepanjang jalan. Chen Kezi dari Yunzhou Dongshan tidak cukup kuat, terlalu dekat dengan kita, dan selalu jujur, jadi dia tidak perlu dikhawatirkan. Saya belum pernah mendengar tentang desa besar di Teluk Chenyu, tetapi medannya rumit, jadi kita harus berhati-hati. Lalu ada Gunung Jigong, yang paling kuat. Keluarga Song berselisih dengan kami terakhir kali, jadi tidak pantas tinggal di sini.
Zhao Xingyang merenung sejenak dan menggambar garis dari utara Gunung Jigong. Kita akan mengambil jalan memutar melalui Pengsian. Memang butuh 2 hari lagi. Tapi tak apa, rute ini jauh lebih aman. Bagaimana menurutmu? Semua orang mengangguk, setuju bahwa Xie Yuan telah mengambil rute ini terakhir kali dia kembali, yang cukup untuk menghindari perkemahan bandit di Gunung Jigong. Semuanya, pengawalan ini sangat berharga. Kita harus mengerahkan seluruh tim pengawal dan tidak boleh melakukan kesalahan. Mohon jangan membocorkan rute. Kalian adalah tulang punggung tim pengawal. Kembalilah dan persiapkan diri dengan baik. Semua pengawal senior membungkuk, berkata ya, dan bersiap untuk pergi. Xie Yuan hendak keluar ketika Zhao Xingyang menghentikannya. Xiao Xie, tolong tunggu sebentar. Setelah semua orang pergi, Zhao Xingyang membawa Xie Yuan ke ruang paling dalam di ruang belajar, menutup pintu dan jendela dengan hati-hati, lalu berbisik kepada Xie Yuan. Xiao Xie, kamu tidak harus mengikuti pasukan utama, aku punya misi lain untukmu kali ini. Kali ini kita akan menggunakan pengawal Yin Yang. Kau bawa pengawal rahasia itu dan pergi sendiri ke desa Wuli. Pastikan kau mengantarkan barangnya. Sambil berbicara, Zhao Xingyang mengeluarkan sebuah kotak giok besar dan menyerahkannya kepada Xie Yuan. Bab 97. Xie Yuan tertegun sejenak. Panah Yin Yang. Pengawalan Yin Yang adalah istilah yang digunakan dalam industri pengawalan. Sesuai namanya, konvoi dibagi menjadi 2 bagian, satu Yin dan satu Yang, satu terang dan satu gelap. Anak panah Ming sangat besar dan kuat, bisa berupa anak panah wajah, yaitu anak panah palsu sebagai umpan, atau anak panah sungguhan, tetapi tidak semua anak panah diangkut. Konvoi tersembunyi seringkali berjalan dalam kelompok kecil atau bahkan menunggang kuda sendirian, membawa barang-barang berharga dan mudah diakses serta berbaur dengan para pelancong, sehingga hampir mustahil untuk menemukan jejak mereka. Oleh karena itu, pengawal rahasia seringkali merupakan pengawal batin dari pengawal Yin Yang. Mereka membawa barang-barang paling berharga dan dipercayakan kepada orang-orang yang paling terpercaya dan cakap untuk bepergian sendiri guna memastikan keamanan barang-barang yang dikawal. Tentu saja, beberapa agen pendamping akan mengambil pendekatan yang tidak konvensional, menggunakan pendamping yang kurang dikenal sebagai pendamping rahasia, sehingga kurang menarik perhatian dan menawarkan kerahasiaan yang lebih besar. Namun, jika terjadi kecelakaan, hasilnya tidak pasti. Agen pendamping umumnya mengutamakan keselamatan. Mereka yang mengambil pendekatan yang tidak konvensional mungkin berhasil untuk sementara waktu, tetapi mereka pasti tidak akan bertahan lama. Xie Yuan bergabung dengan agen pendamping dan tentu saja tahu semua triknya, tetapi dia belum pernah melihat agen pendamping melakukannya sebelumnya. Seberapa berhargakah waktu yang masih Anda miliki untuk mengadopsi strategi ini? Terlebih lagi, anak panah tersembunyi seringkali merupakan bagian yang lebih penting. Xie Yuan mengambil kotak giok indah yang lingkarannya lebih besar dari telapak tangannya ini dan merasakan beratnya yang sedikit berat, diam-diam ia bertanya-tanya harta apa yang ada di dalamnya. Buka dan lihatlah. Lagi pula, semuanya ada di tanganmu. Ini harta Tuan Chang yang paling berharga. Separuh nilai anak panah ini ada di dalam kotak ini. Zhao Xingyang melihat bahwa Xie Yuan penasaran, jadi dia membuka kotak giok itu untuknya tanpa ragu-ragu. Mereka sudah mengirim panah tersembunyi, jadi bukankah lebih baik berjaga-jaga terhadapnya? Cahaya putih keperakan itu langsung menerangi ruangan, seolah-olah bulan telah turun langsung, meski saat itu masih siang hari. Cahayanya tembus cahaya dan terang tetapi tidak menyilaukan, yang membuat orang merasa rileks dan fokus. Melihat manik-manik besar yang memancarkan cahaya berkilau, tak hanya bening, tetapi poin utamanya adalah manik itu lebih besar dari kepalan tangan. Xie Yuan tertegun sejenak sebelum berseru kaget. Apakah ini mutiara yang bersinar di malam hari? Ya, mutiara seukuran kepalan tangan yang bersinar di malam hari. Zhao Xingyang juga menggelengkan kepalanya. Xie Yuan terdiam. Ia tak pernah menyangka akan menemukan harta karun legendaris seperti itu. Saking besarnya, pasti tak ternilai harganya. Bagaimana mungkin Tuan Chang rela melepaskannya? Dia mengemukakan keraguannya, dan Zhao Xingyang menjawab. Agen pendamping kami telah beroperasi selama puluhan tahun dan tidak pernah gagal. Reputasi kepala pendamping adalah jaminan terbaik, dan semua orang mempercayai kredibilitas kami. Entah kenapa dia rela melepaskan harta karun ini, tapi saya curiga itu bukan salah satu harta karun legendaris. Warnanya agak berbeda. Zhao Xingyang bercerita tentang perbedaan warna antara manik-manik ini dan yang ia lihat di buku-buku kuno. Xie Yuan membandingkannya dan menemukan bahwa manik ini memang tampak memiliki warna hijau dan pola yang berbeda. Mungkin itu semacam tiruan atau pengganti. Tetapi meski begitu, ini adalah harta karun yang langka dan bernilai banyak uang. Xie Yuan bertanya dengan tenang. Tuan Chang, apakah Anda benar-benar pernah ke makam? 9 dari 10 kali, para tetua mengatakan dia terlalu cepat kaya. Barang antik, kaligrafi, dan lukisan yang dibelinya semuanya asli dan tua. Semuanya terjual lebih banyak daripada yang lain,
dan mereka juga murah hati dalam pembelian mereka. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pengusaha yang sah? Konon katanya dia terlalu mencolok waktu itu, dan ada yang memergokinya berbuat salah. Itulah sebabnya dia menjual aset-asetnya dan menjadi sangat pendiam sekarang. Bahkan perjalanan pulang ini pun sepertinya ada hubungannya dengan ini. Zhao Xingyang membagikan beberapa informasi yang diterimanya. Xie Yuan mengangguk mengerti. Keluarga-keluarga kaya ini memang punya cerita. Lalu mungkin ada alasan lain untuk mengawal sebagian besar kekayaannya kali ini. Entah kenapa, tapi ini jelas tidak biasa. Zhao Xingyang juga mencium sesuatu, jadi dia membuat pengaturan seperti itu. Lagi pula, apapun cerita Tuan Chang, karena mereka sudah mengeluarkan banyak uang untuk mengawal konvoi itu dan agen pengawal sudah menerimanya, mereka harus mengantarkan konvoi itu tidak peduli seberapa sulit yang harus mereka lalui. Xiao Xie, keluarlah lewat pintu belakang sebelum fajar dan jangan mencolok. Kau bisa mengatur rutemu sendiri, dengan mempertimbangkan keselamatan dan kecepatan, dan kau tidak perlu memberitahuku. Zhao Xing melambaikan tangannya dan membuat pengaturan. Baik, Ketua Zhao. Agen pendamping Longteng, kami akan menyelesaikan misi kami. Xie Yuan membungkuk dan tersenyum. Setelah keluar, Xie Yuan belum pergi jauh ketika dia melihat pemimpin pengawal Sumo dan beberapa pengawal senior lainnya. Sumo sering bertugas di ruang rekaman. Saat itu, ia sedang menjelaskan sesuatu kepada beberapa orang. Melihat Xie Yuan datang, ia mengangguk kecil dan berkata dengan serius. Xiao Xie, misi ini penting, kamu harus berhati-hati. Ya, Kepala Su. Xie Yuan memberi hormat dengan hikmat dan tidak menyebutkan masalah pengawalan terbuka dan rahasia kepada siapapun. Saat semua orang menyadari dia tidak bersama mereka besok, dia sudah berkendara 100 mil jauhnya dari Yunzhao. Tim pengawal telah berjuang berdampingan selama bertahun-tahun dan dapat dipercaya, tetapi merahasiakannya bahkan dari orang-orang mereka sendiri sama saja dengan menambah asuransi demi asuransi. Kembali ke kamar, Xie Yuan diam-diam mengemasi tasnya dan membuat persiapan yang matang. Pakaian, obat-obatan, api, dan makanan kering. Air bersih akan diambil besok pagi, dan kuda-kuda akan disikat dan diberi makan oleh pelayan khusus, yang juga akan langsung pergi ke kandang untuk menuntun kuda-kuda besok pagi. Ia mengenakan pedang panjangnya dan meletakkan kapak pemotong bulan di dalam kotak kayu panjang yang telah ia modifikasi beberapa hari yang lalu. Meskipun masih sangat menarik perhatian, itu jauh lebih baik daripada membawanya langsung. Setelah memeriksanya sekali, ia memasukkan kotak giok dan mutiara itu ke dalam tasnya dan meletakkannya di samping tempat tidur. Xie Yuan memejamkan mata dan beristirahat, diam-diam melatih energi internalnya hingga fajar. Kemudian ia bangkit, diam-diam keluar, menuntun kudanya, dan pergi melalui pintu belakang agen pengawal. Meninggalkan kota sepenuhnya, Xie Yuan menunggang kudanya ke arah timur dan melihat ke arah cakrawala, yang baru saja mulai memperlihatkan cahaya siang. Kita baru saja mengambil rute ini, dan cukup aman sampai ke Gunung Jigong. Aku sendirian, jadi aku bisa berkendara dengan cepat dan ringan. Tapi Gunung Jigong. Kita akan melewati lereng selatan, lebih jauh ke selatan daripada Yushui. Aku ragu para bandit itu, sekuat apapun mereka, akan mampu menyeberang ke sisi sungai ini. Xie Yuan berpikir sejenak sebelum mengambil keputusan. Meskipun Zhao Xingyang tidak menyebutkannya, karena mereka menuju utara, tentu saja lebih baik baginya untuk pergi ke selatan. Itu adalah kesepakatan diam-diam. Hanya saja Gunung Jigong agak menyebalkan, seperti ada paku yang tertancap di tengahnya. Saat Xie Yuan memiliki kemampuan itu, dia ingin menghabisi mereka yang berani menghalangi jalannya terakhir kali. Xie Yuan menyesuaikan arahnya, menuju sedikit ke selatan, dan melaju dengan kecepatan penuh. Perjalanannya lancar. Xie Yuan menunggang kuda cepat sendirian. Sekalipun para bandit ingin menghentikannya, mereka tak mampu menghentikannya. Bahkan ia sendiri tak percaya. Ia tak menemui masalah apapun. Ia menempuh perjalanan siang dan malam dan tiba di Wulizuang, Kabupaten Yulin, kampung halaman Chang Yuanwei, dalam waktu kurang dari 3 hari. Memang benar kita tidak bisa menghadapi masalah setiap saat, bukan? Ketika Xie Yuan melihat tanda Chang Fu yang besar, dia merasa sedikit lega. Orang-orang kaya senang membangun rumah-rumah besar di kampung halaman mereka. Meskipun Tuan Chang tinggal di Yunzhao sepanjang tahun, beliau tetap membangun rumah besar di desa Wuli, dan tampaknya banyak orang yang tinggal di sana. Xie Yuan turun dari kudanya di pintu dan membungkuk kepada penjaga pintu yang datang menyambutnya. Saya Xie Yuan, seorang pendamping dari agen pendamping Yunzhao Longteng, dan saya di sini untuk mengantarkan barang-barang Tuan Chang pulang. Anak panah Tuan, ini. Penjaga pintu agak bingung, jadi dia meminta Xie Yuan menunggu sebentar dan pergi mencari pengurus rumah. Ketika pengurus rumah datang, ia juga sedikit terkejut. Baru setelah Xie Yuan menyerahkan kotak giok di ruang kerja, pengurus rumah membenarkannya dan bergumam. Guru tidak mengatakan itu.
Dia mengambil penanya dan berpikir sejenak sebelum memilih kata-kata untuk menulis surat konfirmasi kepada Xie Yuan, menyelesaikan serah terima. Xie Yuan meninggalkan istana, melihat ke belakang, dan mengerutkan kening. Aneh. Dengan anak panah sebesar itu, Tuan Chang tidak memberitahu keluarganya terlebih dahulu. Dia bingung sejenak, dan memikirkan pembicaraannya sebelumnya dengan Zhao Xingyang, dia makin merasa ada sesuatu yang salah. Xie Yuan merasa gelisah, jadi dia membalikkan kudanya dan menunggang kuda ke arah barat laut, menuju ke arah datangnya pengawal Ming. Bab 98. Seekor naga terbang di atas Yunzu, seekor naga terbang di atas Yunzu. Meriam meraung, dan bendera pengawal berkibar. 30 pengawal dan 10 kereta kuda, sebuah tim pengawal yang tangguh, muncul dari pintu masuk utama kantor pengawal dan berbaris menuju gerbang timur kota Yunzhou. Tim pengawal yang begitu mencolok tak bisa bersembunyi dari mata dan telinga mereka yang tertarik, jadi tak perlu bersembunyi. Sebaliknya, semakin terkenal semakin baik, dan semakin berkuasa semakin baik. Pencuri kecil tanpa kekuatan tak perlu khawatir, tetapi pasukan besar yang kuat harus berpikir dua kali ketika melihat momentum seperti itu. Tim pengawal terus bergerak maju ke arah timur. Zhao Xingyang tampak penuh ambisi dan tidak peduli dengan detail, tetapi sebenarnya ia sangat teliti. Seorang porter akan mengibarkan bendera dan mengintai di depan sejauh 10 mil, dengan porter di setiap sisi menyebar di sisi-sisi. Mereka akan masuk ke hutan jika menemukan hutan, dan menyeberangi sungai jika menemukan sungai. Mereka akan membentuk tim yang terdiri dari 2 orang dan bergiliran, persis seperti penggunaan pramuka di ketentaraan. Zhao Xingyang tidak hanya gemar membaca buku-buku kuno dan esai, tetapi juga tampaknya gemar membaca buku-buku militer. Dengan pengaturan ini, bahkan jika penyergapan dilakukan, akan sulit untuk mendekati tim pengawal dan akan ketahuan lebih awal. Seekor naga terbang di atas Yunzu, seekor naga terbang di atas Yunzu. Tim pengawal berteriak, selangkah demi selangkah, sepanjang jalan, melewati beberapa tempat berbahaya tanpa masalah. Sekalipun ada mata yang mengawasi, melihat tim pengawal begitu besar dan para pengintai begitu dekat, mereka akan menahan diri dan tidak berani bergerak. Hingga Zhao Xingyang memimpin tim melintasi kaki utara Gunung Jigong, melewati Kabupaten Lei, dan mendekati Sungai Leigong. Sungai Leigong memiliki lebar lebih dari 10 meter, dengan bebatuan terjal dan air yang mengalir deras. Saat hujan deras di musim panas, suaranya seperti gemuruh guntur, sehingga dinamakan demikian. Zhao Xingyang berada di tengah-tengah rombongan pengawal, sambil melihat ke depan dan ke belakang, samar-samar dapat mendengar suara derasnya sungai. Dia sedikit mengerutkan kening dan bertanya kepada pengawal di sebelahnya. Kita hampir sampai di Sungai Leigong, mengapa kita belum menerima laporan apapun? Sekarang giliran Xiao Linzi. Aku akan memintanya untuk pergi dan meminta seseorang untuk menggantikannya. Pengawal itu menunjuk ke arah seorang porter, dan pria itu langsung berlari ke depan. Tim pengawal memperlambat langkah mereka, dan setelah minum teh, masih belum ada pergerakan dari depan. Biasanya, para pramuka akan bergantian menyusuri rute, dan ketika satu orang maju, yang lain harus melapor kembali. Namun, setelah mereka maju, tidak ada yang melapor kembali, yang melanggar aturan. Zhao Xingyang menunggu sejenak, melambaikan tangannya, menghentikan tim pengawal, dan berkata dengan suara berat. Ada yang salah. Bukan hanya tidak ada respons dari depan, tapi sayap kiri dan kanan sudah melewati titik serah terima. Ada yang salah. Ia memerintahkan tim pengawal untuk membentuk formasi dan berjaga di tempat, sementara ia sendiri menunggang kudanya mendaki bukit dan mengamati dari tempat yang tinggi. Dengan penglihatannya yang terlatih, ia dengan mudah melihat Sungai Leigong yang tak jauh dari sana. Sungai Leigong mengalir deras, dan sebuah jembatan gantung bergoyang di atasnya, seolah-olah akan putus kapan saja. Sekelompok besar orang berkumpul di tepi sungai. Mereka semua berpakaian seadanya. Sekilas, setidaknya ada 40 atau 50 orang. Di samping mereka, ada beberapa orang yang ditahan dan berlutut di tanah. Zhao Xingyang membelalakkan matanya. Orang-orang yang berlutut itu tak lain adalah pengintai dari tim pengawal. Pria kekar di depan juga melihat Zhao Xingyang, menyipitkan matanya sedikit, dan tertawa. Kapten Zhao, apa kabar? Tuan Song, kenapa Anda di sini? Bagaimana Anda bisa tinggal di sini? Zhao Xingyang berbicara dengan tenang, dan meskipun dia tidak mengerahkan tenaga apapun, suaranya masih dapat terdengar dari jarak jauh. Beberapa kuli angkut bahkan tidak sempat mengirimkan sinyal, jadi pasti pemimpinnya lah yang mengambil tindakan secara pribadi. Tempat ini puluhan kilometer jauhnya dari Gunung Jigong. Bagaimana mereka bisa sampai dari pegunungan ke sungai? Bagaimana? Para bandit itu bertemu dengan tim pengawal. Menurutmu apa yang harus kulakukan? Bos Song terkekeh dan menepuk wajah seorang tahanan dengan acuh tak acuh. Zhao Xing mengangkat tangannya dan menggenggam tombak itu erat-erat, sambil berkata dengan dingin. Biarkan mereka pergi. Biarkan dia pergi. Bagus. Bos Song mendengus, mengangkat tahanan itu, dan membawanya ke tepi sungai.
Anda meminta saya untuk merilis ini. Begitu ia melonggarkan pegangannya, sang kuli yang jelas-jelas terluka itu terjatuh tak berdaya dan seketika tenggelam ke dalam derasnya sungai Thunder. Xiao Linzi. Mata Zhao Xingyang merah padam dan dia meraung. Tuan Song, Anda mencari kematian. Dia mengangkat tombaknya, lalu menurunkannya lagi, mata merahnya tertuju pada Bos Song. Melihat dia tidak bergegas turun, Bos Song menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan, dan menyebutkan orang lain, melirik Zhao Xingyang di lereng bukit. Kapten Zhao, haruskah aku melepaskan orang ini? Oke, turun dan bicaralah. Beri mereka kesempatan. Zhao Xingyang melihat porter itu berjuang di udara. Ia menggerakkan tangannya dan hendak menyerang puluhan bandit berkuda itu, tetapi ia melihat porter itu tiba-tiba meraung. Bos, jangan ke sini, ini jebakan sialan. Tinggalkan aku sendiri, aku tidak takut mati. Dia menggigit tangan Bos Song dengan keras, tetapi rasanya seperti menggigit baja, dan beberapa giginya patah. Tangan Bos Song tampak mati rasa dan dia meliriknya dengan dingin. Mau mati? Aku nggak akan membiarkanmu mati. Dia dengan tenang membawa portir itu kembali, lalu tiba-tiba menendang tahanan lain di sebelahnya ke sungai, lalu berdiri dengan tangan di pinggul dan tertawa. Orang lain akan mati. Tuan Zhao, ketika anak buahmu membunuh saudaraku, apakah kau pernah memikirkan tentang hari ini? Zhao Xingyang begitu marah hingga ia hampir mempertaruhkan nyawanya untuk membalas dendam. Namun, akal sehatnya yang tersisa mengatakan bahwa bahkan jika dia pergi, dia tidak akan bisa menyelamatkan saudara-saudaranya dari puluhan orang. Bos Song adalah seniman bela diri tingkat 4, dan dia hampir tidak bisa menandingi satu orang, apalagi puluhan bandit. Bos Song jelas bertekad untuk bertarung sampai mati, dan para kuli angkut ini sudah mati saat mereka ditangkap. Zhao Xingyang berpikir cepat dalam benaknya, tetapi tidak menemukan solusi. Wajahnya perlahan menunjukkan keputusasaan, sesuatu yang jarang terjadi. Pada saat ini, telinganya tiba-tiba bergerak lagi, ekspresi perjuangan muncul di wajahnya, dan dia perlahan menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, wajahnya tegas dan bulat, lalu berteriak ke arah sungai. Saudara-saudara, ketidakmampuan Zhao lah yang membuatnya tidak bisa melindungi kita hari ini. Aku turut berduka cita. Di kehidupan selanjutnya, aku akan menjadi budakmu. Aku bersumpah, di kehidupan ini, aku akan membunuh Song dan semua orang yang berhubungan dengannya untuk membalaskan dendammu. Hahaha, Bos Zhao, apa yang kau lakukan? Aku tidak akan pernah menyalahkanmu. Kita bersaudara di dunia ini dan akan tetap bersaudara di akhirat. Seorang kuli dengan tangan terikat di belakang tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, ia menemukan kekuatan entah dari mana, melepaskan diri dari ikatan di sampingnya, berlari beberapa langkah, dan melompat ke sungai. Mata Zhao Xingyang berkaca-kaca. Ia menatap dalam-dalam ke tepi sungai yang bergolak, lalu menunggang kudanya kembali. Bos Song cemberut. Anak ini reaksinya cepat. Ikuti aku. Bos, ini. Omong kosong, Zhao Xingyang tidak akan tertipu, lempar saja mereka semua ke sungai dan selesailah urusanmu. Zhao Xingyang menunggang kudanya dengan kecepatan penuh, dan begitu dia berbelok di tikungan, dia melihat tim pengawal yang menjaga tempat itu sudah mulai berkelahi dengan seseorang. Ada sekitar 40 atau 50 bandit yang mengepung tim pengawal. Kedua pemimpin itu sama-sama menguasai pelatihan tingkat ketiga. Mereka bergegas ke depan, menekan Qin Hai dan yang lainnya agar tidak membentuk formasi dan memegang kendali penuh. Melihat tim pengawal hampir kewalahan menghadapi kawanan bandit itu, emosi Zhao Xingyang yang terpendam pun meledak sepenuhnya. Dia mengeluarkan raungan panjang ke langit, mengangkat tombaknya, dan langsung menyerbu ke arah kawanan bandit itu. Para bandit terkejut, tetapi Zhao Xingyang datang terlalu cepat. Tombaknya menembus beberapa orang bagaikan labu, lalu menyerbu tepat di depan salah satu dari ketiga biksu itu. Pemimpin tiga pelatihan berteriak dan hendak menyambutnya, tetapi ia mendengar raungan marah lain dari Zhao Xingyang. Energi darah samar mengembun di tombaknya, dan melesat kembali. Ia menusukkan tombak itu langsung ke dadanya, menusuk tiga pelatihan juga, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Bab 99. Serangan Zhao Xingyang yang bagaikan dewa membuat para bandit ketakutan dan moral mereka merosot tajam, lalu mereka semua bersembunyi. Khususnya, ia berhasil membunuh orang kedua di benteng itu hanya dengan satu pukulan. Ia digantung di tombak seperti boneka kain dan diangkat tinggi-tinggi, membuat para bandit ketakutan dan lari ke segala arah. Praktisi tiga tingkat lainnya ingin maju, tetapi melihat ini, dia ketakutan dan diam-diam menyelinap kembali ke kerumunan. Zhao Xingyang menghela napas dan berteriak, lalu menggoyangkan tombaknya, melemparkan semua mayat yang ada di atasnya, menjatuhkan sekelompok orang, dan kemudian kembali ke tim pengawal. Bos Zhao, bos. Zhao Xingyang menghela napas ringan dan berkata dengan suara yang dalam. Bersiap untuk keluar. Bos, Xiao Linzi dan yang lainnya. Melihat wajah Zhao Xingyang yang menunjukkan kesakitan dan menggelengkan kepalanya sedikit, ekspresi semua orang menjadi gelap.
Mereka telah menduga hal ini ketika para bandit muncul tepat setelah Zhao Xingyang pergi. Sekelompok orang mencoba melarikan diri dengan mobil sementara para bandit takut datang, tetapi mereka melihat puluhan orang bergegas menuruni lereng bukit dan mengepung konvoi dari semua sisi. Wajah Zhao Xingyang menjadi gelap. Kelompok orang ini bergerak terlalu cepat. Dia melambaikan tangannya, dan tim pengawal menghentikan kereta dan mengamati musuh di segala arah dengan waspada. Bos Song berdiri di depan kelompok itu, melipat tangannya, dan berkata, "Kapten Zhao, kemana Anda ingin pergi?" Zhao Xingyang menatapnya dengan dingin tanpa menjawab. Ia berbalik ke arah para pengawal dan memerintahkan, "Dorong kereta dan tahan formasi." Para pengawal segera melaksanakan perintah itu, menurunkan kereta satu persatu dan dengan cepat membuat beberapa penghalang besar di jalan agen pengawal. Mereka kemudian mengeluarkan peralatan seperti payung, perisai, paku, tombak, serta senjata seperti tombak dan busur panjang, siap bertarung sampai mati. Dengan dukungan, medan perang tak lagi datar tanpa rintangan. Tim pengawal mengandalkan pertahanan, alih-alih serangan, dan efektivitas tempur mereka meningkat pesat. Bos Song mengerutkan kening sejenak, tetapi melihat Zhao Xingyang meliriknya dan berkata dengan dingin, "Tuan Song, aku akan membunuhmu." Bos Song mencibir dan menunjuk ke arah tim pengawal. "Cuma kamu. Kamu pikir kamu bisa selamat dengan memasang beberapa rangka mobil yang rusak? Haha, percuma saja. Tak seorang pun dari kalian bisa lolos hari ini. Barang-barang ini milikku, dan kepala-kepala ini juga milikku." Dia melambaikan tangannya, dan hampir 100 bandit perlahan mengelilinginya. Melihat hal ini, Zhao Xingyang mengambil busur panjang dari pengawal di sebelahnya dan menarik busur serta meletakkan anak panah di atasnya. Dengan bunyi mendesing, anak panah panjang itu menembus kerongkongan bandit pertama, dan sisa kekuatannya terus menembus dada bandit berikutnya. Satu anak panah membunuh 2 orang. Bandit itu berhenti sejenak dan mendengar Bos Song berkata dengan tegas, "Jangan takut. Mereka hanya punya sedikit dari kita, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Serang dan rebut harta mereka." Dengan begitu banyak orang yang mengawal mereka, siapa yang tahu berapa banyak harta yang mereka miliki? Zhao Xingyang mendengus dingin dan berkata perlahan, "Sekalipun aku tidak bisa membunuh semua orang, aku jamin 30 atau 40 orang yang menyerbu ke garis depan tidak akan selamat. Ayo, siapa di antara kalian yang akan mati lebih dulu?" Dia menembakkan anak panah lagi dan membunuh seorang bandit yang siap melancarkan aksinya. Mendengar ini, para bandit saling berpandangan dengan bingung. Sekeras apapun Bos Song mendesak mereka, tak seorang pun berani bergerak lebih dulu. Zhao Xingyang menatap dingin. Ia telah berurusan dengan bandit berkali-kali dan telah lama melihat kelemahan kelompok orang ini. Mereka rakus akan keuntungan dan takut mati, mereka sangat kontradiktif dan bodoh. Mereka bisa melihat keuntungan dan bahkan mempertaruhkan nyawa, tetapi mereka akan ketakutan setengah mati oleh situasi yang nyata. Melihat ini, Bos Song berkata, "Kapten Zhao memang fasih berbicara, tapi sayang sekali lidahnya yang cepat tidak bisa menyelamatkan saudaramu." Zhao Xingyang tidak memiliki ekspresi di wajahnya. "Aku bersaudara dengan mereka di dunia ini, dan aku akan bersaudara dengan mereka di akhirat. Jika aku bisa bertukar, aku bersedia menukar nyawa mereka dengan nyawa mereka. Tapi kau, Song, panggil semua saudara di desamu dan minta mereka datang ke sini untuk mati." Itu sangat mendesak. Begitu kata-kata itu diucapkan, wajah para bandit berubah, dan jelas bahwa mereka tengah memikirkan sesuatu. Wajah Bos Song menjadi gelap. Ia merasa tidak bisa membiarkan Zhao Xingyang memanfaatkan hati lawannya lagi, kalau tidak, tim pengawal mungkin tidak akan bisa bertahan hari ini. Dia melangkah maju dan bergegas keluar. "Saudara-saudara, ikutilah aku." Melihat hal ini, Zhao Xingyang memerintahkan pengawalnya untuk menembakkan panah. Namun, meskipun panah-panah itu menghujani seperti hujan, mereka dihadang oleh Bos Song satu persatu. Bahkan jika ada beberapa yang lolos dari jaring, mereka tidak berdaya untuk melukai seniman bela diri 4 tingkat ini. Zhao Xingyang mengerutkan kening dan menarik napas dalam-dalam. Strategi militer mengatakan bahwa menyerang jantung adalah strategi terbaik. Sayang sekali Tuan Song menyadarinya begitu cepat. Kalau tidak, jika diberi lebih banyak waktu, kemungkinan besar pengepungan hari ini bisa dihentikan. Untuk saat ini, Zhao Xingyang tampak bertekad, mengambil tombaknya dan menyerbu ke depan. Keduanya bertabrakan satu sama lain dalam sekejap mata, dengan suara dentuman keras. Bos Song menangkap tombak Zhao Xingyang dengan tangan kosong dan meninjunya, menyebabkan seluruh tubuh Zhao Xingyang gemetar dan sedikit darah mengalir dari mulutnya. Ada jeda antara sesi latihan ketiga dan keempat. Bos Song mencibir, "Kamu tidak tahu keterbatasanmu sendiri." Dia langsung menghujani pukulan, dan Zhao Xingyang berjuang keras untuk membela diri, tetapi berhasil menangkis semuanya. Akan tetapi, wajahnya merah padam dan kulitnya berdarah, dan jelas sekali dia sedang berjuang. Melihat hal ini, para bandit segera mendapatkan kembali semangat mereka, dan orang ketiga yang memegang komando segera berteriak,
Saudara-saudara, maju terus. Kalau kalian bisa mengalahkan tim pengawal ini, kalian tidak perlu khawatir lagi. Kelompok bandit yang mengepung tim pengawal perlahan mulai bergerak. Bermandikan hujan panah dan batu, mereka berlari semakin cepat, berlari semakin putus asa. Tak lama kemudian, mereka bertabrakan dengan garis pertahanan tim pengawal, menyebabkan darah dan daging berceceran di mana-mana. Lapangan itu langsung berubah menjadi lapangan sura. Para pengawal tidak lagi mempedulikan Zhao Xingyang dan bertarung mati-matian dengan musuh di depan mereka. Akan tetapi, meskipun mereka memiliki keunggulan medan dan perlengkapan, menghadapi gelombang demi gelombang musuh yang gila, orang-orang terus berjatuhan dan garis pertahanan mereka terus menyusut. Udara dipenuhi bau darah berceceran di mana-mana dalam keributan itu, dan orang-orang sekarat setiap menit dan setiap detik. Meskipun Zhao Xingyang menghadapi serangan yang luar biasa, dia tetap menyadarinya dan matanya berangsur-angsur memerah. Bos Song melancarkan pukulan demi pukulan, tampak santai dan ringan, tetapi sebenarnya pukulan itu kuat dan berat, dan dia tidak menahan diri. Dia tersenyum dan berkata, "Kapten Zhao, ada apa? Apakah kau merindukan saudara-saudaramu lagi?" Zhao Xingyang menarik napas dalam-dalam. "Ini tidak akan berhasil, Anda akan kalah kapan saja. Aku tidak bisa kalah. Bagaimana aku bisa membalas dendam jika aku kalah? Kita tidak boleh kalah. Hari ini, kita harus membunuh penjahat-jahat ini." Darah dan energi dalam tubuhnya melonjak dan tiba-tiba meledak. Zhao Xingyang tiba-tiba merasakan gelombang kekuatan di tangannya, dan dengan ayunan tombaknya, dia benar-benar mendorong Bos Song menjauh. Lalu dia menghantamkan tombaknya ke tanah, menyebabkan tanah di bawah kakinya retak dan menimbulkan gelombang tanah. Zhao Xingyang meraung panjang, tulang-tulangnya berderak di sekujur tubuhnya. Kulitnya tertutup lapisan butiran darah halus, dan ia berubah menjadi manusia berdarah. Bos Song tampak sedikit ragu. Apa? Tokoh utama sebuah cerita. Dan ada pembicaraan tentang terobosan di medan perang. Tetapi tubuh Zhao Xingyang bergetar, kabut darah mengepul, lalu sebuah tombak menusuk ke arahnya. Tombak ini jauh lebih cepat daripada tombak sebelumnya. Bos Song terkejut dan sedikit menoleh untuk menghindarinya, lalu mulai menyerang dengan Zhao Xingyang. Kali ini, Zhao Xingyang tidak menyerah sama sekali dan menyerang dengan sekuat tenaga, dan untuk sesaat ia seimbang dengan Bos Song. Mata Bos Song berbinar ketika melihat Zhao Xingyang benar-benar telah mencapai tingkat pelatihan keempat. Ia kemudian mengubah strateginya dan bertarung dengannya dengan jauh lebih stabil. Setelah beberapa saat, dia merasakan kekuatan Zhao Xingyang sedikit menurun, dan dia tersenyum. "Kapten Zhao, meskipun kau sangat berbakat dan bisa mencapai terobosan di medan perang, apa gunanya? Bawahanmu bukan kau. Mereka tidak akan mampu menahan pasukanku. Dan bahkan jika kau memaksakan terobosan, aku khawatir kau tidak akan bisa bertahan lama, kan? Haha, aku rasa seluruh tim pengawalmu tidak akan musnah dalam waktu dekat." Zhao Xingyang tampak serius, mengetahui bahwa apa yang dikatakan Bos Song masuk akal. Dia memaksakan terjadinya terobosan, tetapi terbebani dengan kerugian yang besar dan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap lawannya untuk sementara waktu. Akan tetapi, tim pengawalnya menderita banyak korban dan semakin tidak mampu mempertahankan pertahanan mereka, dan berada di ambang kewalahan oleh musuh. "Aku tidak bisa menghadapi musuh sendirian, dan musuh ingin membunuh seluruh tim pengawal. Begitu mereka mengepungku, aku tidak akan bisa melarikan diri. Kecuali jika dia bisa keluar sekali lagi, tetapi terobosan yang dipaksakan ini telah memakan waktu lama baginya untuk mencapai puncak pelatihan tingkat ketiga, jadi di mana peluangnya?" Mendengarkan teriakan para pengawal yang terluka dan terbunuh, Zhao Xingyang sedikit linglung dalam pertempuran sengit itu dan hampir saja mendapat masalah. "Apakah tidak ada jalan keluar hari ini? Untungnya, saya memesan Yin Yang Escort. Saya penasaran apakah Xiao Xie sudah sampai dengan selamat. Namun, jika Xiao Xie ada di sini hari ini, agen pendamping hanya kehilangan satu orang lagi. Untungnya dia tidak datang. Anak itu harus bisa membalaskan dendam tim pengawal di masa depan." Zhao Xingyang merasakan sinar matahari semakin menyilaukan. Ia menyipitkan mata dan seolah melihat, dalam keadaan tak sadarkan diri, anak laki-laki yang sangat ia harapkan berdiri di lereng bukit. Bab 100. Cederanya terlalu parah dan dia berhalusinasi. Zhao Xingyang berhenti sejenak dengan tombaknya dan menusuk 7 kali berturut-turut, memaksa Bos Song menjauh. Kemudian ia berbalik dan mengamati lebih dekat, matanya langsung melebar. "Anda tidak salah, itu benar-benar dia." Xie Yuan terlihat berdiri di tempat yang tinggi. Ia membuka kotak kayu di belakangnya dan mengeluarkan kapak hitam besar. Lalu, dari tempatnya yang tinggi, ia melihat ke bawah, sambil memegang kapak besar, dan melancarkan serangan dahsyat ke arah para bandit yang berdesakan di dasar lereng. Xie Yuan merasakan ada yang tidak beres dan melakukan perjalanan siang dan malam hingga tiba di sungai Leigong. Ia melihat jejak sekelompok besar orang di tepi sungai dan bergegas mendaki lereng bukit. Benar saja, ia melihat pertempuran berdarah telah terjadi di bawah.
Dia mengamati dengan saksama dan melihat bahwa itu adalah sekelompok orang dari Gunung Jigong lagi. Apakah orang-orang ini bandit atau bandit keliling? Jangkauan aksi mereka sangat luas. Xie Yuan tidak sempat memikirkannya. Hampir 100 bandit mengepung tim pengawal dan darah mengalir deras. Zhao Xingyang berlumuran darah dan bertarung sengit dengan pemimpin bermarga Song. Situasi di ambang kehancuran. Ia meninggalkan kudanya yang sudah lemas dan berbusa mulutnya, lalu segera mengalirkan darah dan tenaganya, mengisi tenaga dalamnya, mengangkat kapak pemotong bulan, lalu bergegas menuruni lereng bukit menuju ke belakang para bandit. Kapak itu diayunkan dengan kuat, dan gelombang darah tiba-tiba muncul di antara para bandit. Para bandit tiba-tiba berteriak kaget dan menjerit. Serangan ini memanfaatkan momentum dan dipenuhi kebencian. Dengan satu pukulan, 3 bandit di depan terbelah 2 beserta senjata dan tubuh mereka oleh kapak. Para bandit di belakang tiba-tiba menjadi kacau. Melihat pria garang yang muncul entah dari mana, beberapa ingin bersembunyi, beberapa ingin melawan, dan seluruh tempat menjadi kacau. Xie Yuan memanfaatkan kesempatan itu dan langsung menggunakan teknik kapak tebas bulan. Ia membuka dan menutup kapaknya dengan kuat, seketika membersihkan ruang di sekitarnya. Kemudian, ia mengayunkan kapaknya secara horizontal dan berteriak. Bos Zhao, saudara-saudara, bala bantuan telah tiba, tunggu. Setelah berkata demikian, dia mengayunkan kapaknya lagi dan menyerbu kawanan bandit itu. Kapak pemotong bulan, dipadukan dengan teknik kapak, melancarkan serangan bertubi-tubi dengan langkah maju dan mundur yang terukur. Tak seorang pun bisa mendekatinya, dan untuk sesaat ia tak tertandingi. Para bandit langsung ketakutan. Lebih dari 10 orang di tim Dart telah gugur. Semua orang berjuang keras dan benar-benar kehilangan fokus. Mereka hanya tahu bahwa tampaknya ada beberapa perubahan di belakang mereka, tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika mereka mendengar teriakan itu, mereka menyadari bahwa Xie Yuan datang untuk membantu, dan mereka pun langsung terhibur. Mereka semua tahu bahwa Xie Yuan tidak ikut pergi bersama tim. Kini setelah melihat anak ini tiba tepat waktu, semangat mereka pun meningkat dan mereka menjadi lebih kuat. Namun setelah beberapa saat, para pengawal menjadi khawatir lagi. Kam bandit Gunung Jigong meliputi pegunungan dan sungai di sekitarnya, dan memiliki pengaruh yang sangat besar, dengan hampir 100 pejuang terampil. Meskipun mereka membayar harga yang jauh lebih mahal daripada para bandit, mereka masih dikepung oleh lebih dari 1/2 bandit. Tidak peduli seberapa kuatnya Xie Yuan, bagaimana satu orang bisa mengalahkan 100 orang. Memikirkan hal ini, mereka menggertakkan gigi, mencengkeram pisau, dan bergerak lebih cepat. Dalam sekejap, mereka berhasil menebas musuh di depan mereka, yang beberapa kali lebih besar dari mereka, mundur beberapa langkah, mencegah mereka melarikan diri. Sulit untuk melihat bagian belakang dengan jelas dari sini, tetapi Zhao Xingyang dan Song Laoda, 2 peserta pelatihan keempat, memiliki bidang penglihatan yang lebih luas. Wajah Bos Song menjadi gelap. Dia belum pernah melihat orang yang telah menyebabkan kekalahan telak seperti itu sebelumnya, dan sekarang dia tiba-tiba muncul entah dari mana. Dia mendengus dingin dan meninju. Apa anak ini pikir dia tak terkalahkan? Sekali dia masuk ke kerumunan, dia takkan bisa kembali. Zhao Xingyang membalas tombaknya dan berkata dengan tenang. Aku yakin Xiao Xie bisa membunuh semua anak buahmu hanya dengan satu kapak masing-masing. Wajah Bos Song semakin muram. Anak itu bukan hanya galak, tetapi senjatanya juga tidak biasa. Senjatanya tajam dan berat. Dikombinasikan dengan kemampuan kapaknya yang kuat, senjata itu sangat cocok untuk pertarungan jarak dekat. Jika ia menggunakannya dengan baik, ia mungkin bisa membunuhnya. Namun dia hanya mempercepat tinjunya dan mendengus. Betapapun kuatnya dia, aku penasaran apakah dia bisa menjadi pelatih 3. Zhao Xingyang mengerutkan bibirnya dan tidak menjawab, tetapi hanya mengayunkan tombaknya untuk menciptakan bayangan, dan menyerang tinju Bos Song yang penuh dengan darah dan energi. Di sisi lain, Xie Yuan mengayunkan kapaknya berulang kali dan menerobos formasi. Ia tampak terkepung, tetapi dengan beberapa pengalaman menerobos formasi, ia memilih dengan hati-hati. Ia selalu berputar di sekitar sisi luar kelompok bandit. Jika terjadi kesalahan, ia bisa keluar dari formasi musuh dan mundur kapan saja. Menghunus kapak raksasa, ia bagaikan prajurit tak tertandingi, mengikis gerombolan bandit. Selain kehebatan bela dirinya, ia juga piawai dalam strategi. Tanpa perlawanan apapun, ia bisa saja menembus pengepungan benteng bandit Gunung Jigong sendirian. Di tengah pertempuran yang dahsyat itu, pemimpin ketiga dari kubu bandit itu melihat sekilas situasi di belakangnya, wajahnya berubah gelap, ia menghunus pedangnya dan mundur, lalu menyerbu ke arah Xie Yuan. Anak ini mengandalkan keunggulan senjatanya dan mampu bergerak bebas di ruang kosong. Tapi aku akan menunggu sampai aku tiba untuk memberitahunya bahwa perkemahan bandit itu bukan sekadar tempat bagi sekelompok orang idiot untuk berkeliaran bebas. Jika seorang master tingkat ketiga benar-benar menghentikan Xie Yuan, dan mengandalkan kultivasinya untuk menekannya, Xie Yuan tidak akan mampu mengalahkannya. Jika ia dihentikan bahkan sesaat,
para bandit di sekitarnya akan menyerbu, masing-masing dengan pedang, dan bahkan penutup lonceng emas pun tidak akan mampu menahannya. Saat orang ketiga yang memegang komando hendak meninggalkan formasi tempur, dua tombak panjang tiba-tiba muncul dari belakangnya, dengan paksa menghalangi jalannya. Dia mengangkat pedangnya dan melotot ke arah mereka, mendapati beberapa pengawal yang telah ditekan olehnya berani melarikan diri dari mobil pengawal untuk melawannya. Qin Hai tertawa keras. Kamu boleh datang sesukamu dan pergi sesukamu. Harganya tidak semurah itu. Orang ketiga yang memegang komando itu berwajah muram dan dihentikan oleh beberapa pengawal yang mengambil risiko besar, tidak dapat melarikan diri untuk sementara waktu. Baru saja, dia sendirian menekan para petarung lapis kedua terkuat ini, memungkinkan bagian lain dari formasi pertempuran untuk segera mengambil alih. Namun, situasinya berbalik, dan sekarang dialah yang terjerat. Dia menjadi sangat marah dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba bergerak lebih cepat, membahayakan beberapa pengawalnya. Xie Yuan tak terhentikan sejenak. Mengandalkan kekuatan batinnya yang tak terbatas dan kemampuan luarnya untuk melindungi tubuhnya, ia melepaskan teknik kapak pemotong bulan yang dahsyat, merenggut nyawa para bandit seperti sedang memotong rumput. Jika seseorang mengorganisir dan membentuk tim yang terdiri dari dua orang peserta pelatihan, mereka mungkin bisa menghentikan Xie Yuan untuk sementara waktu. Namun, dalam keributan itu, tidak ada yang bisa dikomandoi, dan para bandit hanyalah gerombolan seperti yang dikatakan Zhao Xingyang. Beberapa bergegas dan beberapa melarikan diri, saling dorong dan dorong, yang membuat penampilan Xie Yuan semakin kentara. Hanya dalam beberapa saat, meskipun tidak dihitung, lebih dari 20 bandit terbunuh, membuat kelompok bandit itu 3 poin lebih tipis. Meskipun Zhan Yue menghabiskan banyak energi, kekuatan internalnya cukup untuk bertahan dan setidaknya membunuh semua bandit. Sebentar lagi, para bandit di Gunung Jigong pasti akan terbunuh dan bubar. Saat itu, tim pengawal akan bersatu kembali dan membentuk formasi tempur, dan krisis hari ini akan terselesaikan. Tepat pada saat itu, teriakan keras terdengar dari sisi formasi mobil. Xie Yuan terdiam, dia mengenali bahwa itu suara Qin Hai. Sosok yang tinggi dan kurus berlari secepat angin, dan dalam beberapa tarikan napas ia sudah berada di depan Xie Yuan, menebasnya dengan pisau yang cepat. Xie Yuan mengangkat kapaknya dan mengayunkannya, tangannya gemetar hebat. Ia merasakan kekuatan yang luar biasa, lebih besar daripada kekuatannya sendiri. Musuh tidak mengatakan apapun dan terus menyerang Xie Yuan dengan pedangnya, membuatnya tidak punya pilihan selain membela diri. 3 latihan. Xie Yuan menyipitkan matanya. Lawan terbesar hari ini telah tiba. Dia telah mengantisipasi hal ini dan pikirannya mulai berpikir keras saat memikirkan tindakan balasan. Dalam konvoi itu, Qin Hai ditikam di dada dan perut, dan ia tak berdaya melawan lagi. Dua orang lainnya tak mampu menghentikan komandan ketiga. Jika ia tak teralihkan, saya khawatir ketiganya akan mati. Namun, mereka bertiga tidak peduli dengan diri mereka sendiri, mereka semua sangat cemas. Oh tidak, orang itu pergi mencari Xiao Xie. Sehebat apapun Xiao Xie, dia sudah bertarung begitu lama dan sudah kelelahan. Bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan? Kita harus bergegas untuk membantu. Dua lainnya ingin mengejarnya, tetapi para bandit langsung mengepung mereka. Mereka terpaksa melindungi Qin Hai dan mundur ke dalam konvoi. Di sisi korps pelatihan keempat, Zhao Xingyang melihat sekilas pemandangan ini dan wajahnya menjadi muram. Jika dia mengayunkan tombaknya lebih cepat, hidungnya bahkan akan berdarah. Melihat Zhao Xingyang bertarung mati-matian, Bos Song hanya bertahan dan tidak menyerang, tetapi dia masih stabil. Ia berhasil menyatukan 3 gunung dan 4 sungai di dekat Gunung Jigong, mengumpulkan perkemahan besar yang terdiri dari hampir 100 prajurit, dan bahkan menjalin koneksi dengan kota. Tentu saja, ia bukan orang yang biasa-biasa saja. Menghadapi terobosan paksa Zhao Xingyang, ia sempat unggul dan bahkan sempat mengejeknya. Mau menyelamatkan anak itu? Apa kau pikir mempertaruhkan nyawamu akan membantu? Tunggu sebentar, tunggu sampai saudara ketiga membunuhnya, dan tamatlah urusanmu hari ini. Dia sudah mati, dan kalian semua juga akan mati. Zhao Xingyang tidak berkata apa-apa, tetapi menjawab dengan mempercepat tombaknya lagi. Keempat tingkat pelatihan eksternal itu masing-masing adalah transformasi. Kalau aku tidak menerobos dengan paksa, aku tidak akan sebanding dengan Tuan Song. Akan tetapi, melakukan hal itu tentu saja memerlukan biaya yang besar. Xiao Xie punya potensi tak terbatas. Kalau diberi lebih banyak waktu, orang-orang ini tidak akan menjadi lawannya, tapi sekarang. Tidak, aku harus bergerak lebih cepat lagi, atau dia bisa menyerah kapan saja. Mata Zhao Xingyang dipenuhi dengan tekad, dan bahkan telinganya mulai berdarah. Xie Yuan hanya bertahan, tidak menyerang, dan sepenuhnya ditekan oleh Tuan ketiga. Serangan pedang lawan semakin cepat dan kuat, tetapi mereka tetap tidak bisa menjatuhkan Xie Yuan, dan dia pun merasa tidak sabar. Anak ini memiliki tubuh bagian bawah yang stabil dan kekuatan dada serta perut yang kuat, bagaimana dia bisa bertahan begitu lama? Dia tidak dapat menemukan jawabannya,
jadi dia terus meningkatkan kekuatannya berulang kali, hingga akhirnya dia kehabisan tenaga. Mata Xie Yuan bergerak, memperlihatkan ekspresi tenang dan tegas. Sekarang, dia tiba-tiba mengangkat kapaknya, menuangkan seluruh darah dan tenaga dalamnya ke dalamnya, dan menghadapi musuh dengan 3 latihan, melakukan serangan balik untuk pertama kalinya. 3 sumbu. 3 keterampilan terkuat yang saya peroleh sejak saya mulai berlatih bela diri. Angin di ladang tampak berhenti sejenak, dan Zhan Yue, dengan cahaya dingin pada bilah kapak, menggambar garis putus-putus. Komandan ketiga mengayunkan pedangnya dan melihat Xie Yuan membalas dengan kapak. Ia gembira, tetapi sedetik kemudian raut wajahnya berubah drastis. Akan tetapi dia menjadi semakin cemas dengan setiap serangan, dan sekarang dia telah menyerang dengan seluruh kekuatannya, sudah terlambat untuk menarik kembali momentumnya, jadi dia hanya bisa membiarkan pedang panjang dan bilah kapak itu bertabrakan. Dengan bunyi dentang, pedang panjang itu terpotong seperti sepotong kayu. Komandan ketiga memperhatikan bilah kapak itu mendekatinya, melihatnya dengan jelas, tetapi tak mampu menghindarinya. Rasanya seperti ada embusan angin yang bertiup, dan dia merasa kedinginan di sekujur tubuh. Kapak ini luar biasa cepat. Sang komandan ketiga terpikir satu hal terakhir, dan pandangannya tiba-tiba menjadi gelap. 3 garis darah muncul di tubuhnya, dan darah menyembur keluar seketika. Xie Yuan berdiri dengan kapak di tangan, tangannya mati rasa akibat pukulan berkekuatan penuh San Lian. Dia terengah-engah, seperti saat pertama kali dia menggunakan gerakan 3 kapak. Namun akhirnya dia bertahan, dan musuh pun tumbang. Bersambung.